Hai halo Detikers, kembali lagi bersama Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selama 3 jam ke depan, Detikers akan ditemani oleh menu spesial hari ini. Ada apa aja tuh? Penasaran? Let's check this out. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis perkiraan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada 8-12 Februari 2026. Dalam perkiraan ini, beberapa daerah berpotensi diguyur hujan selama periode tersebut. Selain itu, potensi angin kencang juga bisa terjadi di samping hujan lebat ini. Waduh, tetap waspada dan hati-hati ya Detikers. Pantai Talanca di Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, kembali menyuguhkan pemandangan ironis. Bukan hamparan pasir hitam eksotis yang menyambut, melainkan lautan limbah yang seolah tak berujung. Tumpukan kayu gelondongan sisa badai, botol plastik, hingga limbah kain perca menutupi bibir pantai, menciptakan kontras tajam dengan latar pegunungan dan langit biru di Teluk Palabuhan Ratu. Aji Setio Wihamtoro, sopir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang mengamuk dan menghajar 15 orang di Kebumen, Jawa Tengah, dipecat. Ia dipecat lantaran mengemudi dalam keadaan mabuk dan menabrak sekolah hingga mengamuk. Simak laporan lengkapnya bersama reporter kami hari ini. Beli buah ke Cikini. Cakep! Itu dia menu hari ini! Kembali lagi masih di Detik Pagi, jangan tidur lagi. Selamat pagi Detikers. Selamat pagi. Selamat pagi Bocor. Selamat pagi Aryo. Selamat hari Senin semuanya. Selamat hari Senin ya. Senin ini luar biasa ya, dar-der-dornya karena hujan dan macet loh. Gue datang ke sini macet. Oh parah, macetnya lagi luar biasa banget. Tapi gue ngerti sih karena Jakarta dikasih hujan itu udah wow. Kalau dikasih hujan dari subuh lebih wow lagi, apalagi di hari Senin tambah Betul. wow. Wow, 3 kali ya. Hancur banget, soalnya tadi pagi pas gue bangun, gue tuh ngedenger emang hujannya deras banget kan, Ya. parah. Nah tadi pagi itu sambil gue jalan ke sini, sambil gue buka scrolling TikTok, Ya. dan ternyata memang ada banyak banget orang-orang yang sambil nge-live di TikTok, sambil ngeliatin, nunjukin bahwa daerahnya itu banjir. Oh, udah mulai banjir ya? Udah mulai. Malam ini, semalam itu berarti udah mulai hujan dong? Nah semalam tuh Semalam? kayak subuh gitu deh. Subuh-subuh ya? Pagi oh banget. iya, makanya. I see. Iya. Sama, Jam 5 deres. betul Iya. betul. Jadi tadi pagi banget subuh gue tuh kebangun, terus kebangunnya tuh gara-gara rumah gue bocor kan. Oke. Jadi dari kemarin tuh sejak musim hujan rumah gue bocor dan gak bisa dibenerin karena kata tukangnya, Mas kalau misalnya dibenerin nanti kena hujan lagi percuma. Jadi emang Ya. harus nunggu sampai musim hujannya berhenti baru ditambal, dia bilang gitu. Nah tapi yang gak enaknya adalah gak bisa dites berarti kan. Kalau Ya. misalnya udah musimnya berganti terus ditambal, ya kita nggak tahu itu works apa enggak gitu. Bener-bener pakai keran sih. Pakai keran. Pakai keran. Diginiin ke rumah lo. Tapi bener itu. Gue pernah nyobain itu. Tuh. Jadinya nguras toren. Sekalian juga buat bersihin toren kan? Bisa. Tapi rumah Tapi Iya. masalahnya rumah gue tuh cuman bocor kalau hujannya tuh deras. Nah tadi pagi. Oh. Iya, nah tadi pagi tuh soalnya netesnya lumayan kencang banget. Iya. Sampai gue kebangun. Berarti kan gue mikir, oh hujannya gede banget sebegitu besarnya tadi pagi. Iya sih. Gue juga jujur udah mulai ada pulau nih di atas atap tuh. Iya. Itu tuh udah mulai kayak dikit lagi ada nih kesempatan untuk dia biar gitu. Cuman akhirnya karena sekali lagi ini karena lagi musim hujan, jadinya akhirnya cuman oke kita lapisin aja karena nggak bisa dibenerin. Jadi ya udah dilapisin kalau gue. Jadi ya udah kita hidup dengan pulau-pulau di langit-langit itu aja. It's okay kok. It's okay guys. Tapi kalau cuma di dalam doang gue nggak terlalu peduli. Yang gue takutin kan kalau dari atas tetes terus jebol gitu loh. Apa ya sih? Pelafonnya, iya benar sih ya. Soalnya pernah kejadian di dapur gue kayak gitu. Oh pernah? Pernah. Jadi ternyata lantai 2-nya itu kebetulan itu tuh teras. Ya. Nah kayaknya terasnya tuh ada yang salah sama pembangunannya. Jadi dia
legokan gitu. Jadi si airnya otomatis masuk ke dalam. Nah itu tanpa gue sadari ternyata menyimpan banyak air sampai ke plafon dalamnya. Jadi tiba-tiba pagi-pagi gue dengar ada jedak gitu. Gede banget coy. Pas gue lihat itu udah bolong, atap gue bolong. Padahal iya itu bener. tuh. Cuman padahal setelah gue pikir rumah lo hitungannya baru loh untuk seukuran rumah ya. Nah, Itu baru loh. mohon izin, bokap gue tuh bilang gini, nggak bisa. Rumah itu biasanya setiap 2 tahun sekali emang ada maintenance. 5 tahun sekali kamu tuh harus ngecat ulang. Nah, rumah gue tuh udah 6 tahun sekarang. 6 tahun di otak gue kayak baru lah. Kayaknya rumah gue juga udah lebih lama daripada itu. Nah gue nggak tahu. Tapi kan bokap gue tuh pernah ngecat rumahnya. Terus gue bilang, oh dicat deh. Kenapa? Kayaknya kemarin masih bagus deh. Lo enggak, yang namanya rumah emang harus ada maintenance ya. Jadi per 5 tahun sekali udah saatnya dicat. Dia sebagai arsitek. Jadi gue Oh, iya. valid kan? Valid. Jadi gue langsung oke gitu. Jadi kalau 2 tahun ada bocor atau ada apa, wajar banget. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Oh, pusing ya kedewasaan ini ngomongin rumah. Iya kan? Gue Iya. juga sama persis ngerasain kayak makin kesini, mohon izin, banyak banget yang harus diurusin, makin capek. Pinginnya kayak belajar-belajar doang aja di sekolah boleh nggak? Dulu kayak pusing banget pingin dewasa. Sekarang udah dewasa kok gue ada yang diurusin. Rumah, mobil, cicilan, banyak banget yang diurusin. Aduh. Itulah kenapa kata Gitaf, takut tambah dewasa. Ternyata dewasa menakutkan Takut ya. tambah Tapi kita coba kecewa. tanya Brigadir Ade, dewasa tuh menakutkan apa enggak? Coba, selamat pagi Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade. Halo, selamat pagi Aryo dan Pocut. Kita lagi ngomongin masalah kedewasaan yang ternyata makin kesini, kita makin banyak yang perlu diurusin. Kalau untuk seorang Brigadir Ade, apa yang paling ditakutin ketika kita beranjak dewasa? Aku dulu ya. Makin dewasa. Oke. Aku dulu ya. Yang paling aku takutin ketika beranjak dewasa adalah bayar cicilan ya. Karena Wow. ketika sekarang setiap bulan ada cicilan tuh rasanya kayak astagfirullahaladzim. Kayaknya gak berkurang-berkurang nih ya KPR rumah gue. Pas dicek gitu. Bentar lagi kan tapi 14 tahun lagi. nggak berasa lah, nggak berasa. Kalau Pucut apa yang paling takutin menjadi dewasa? Iya gue itu sih sama bayar cicilan, bayar bills. Bayar yang bill, kayak agak tiba-tiba kayak kayak listrik gue kok kenapa tiba-tiba nambah ya, yang kayak gitu-gitu. Iya, bener. Kalau Brigadir Ade apa nih? Mungkin yang terkadang suka aku pikirin kayak takut kehilangan orang terdekat sih. Kayak Wah, makin iya, dewasa makin iya. tambah umur gitu. Wah bener lagi, mind blowing banget. Sumpah, Bener. lo tau gak sih ada yang bilang kalau ada cicak jatuh di atas kepala lo, katanya ada orang terdekat lo, orang yang lo sayang bakal meninggal. Iya. Sampai sekarang, tiap kali gue ngeliat ada cicak di atas, gue hindari. Gue juga Gue lagi. takut. Jujur. Gue juga lagi jangan sampai kayak jangan Iya. jatuh di atas kepala gue. Iya, Gitu kan? bener. Pokoknya ada cicak di atas, gue langsung kayak, oke, gue akan jalan ke situ. Gue akan jalannya muter dikit gitu. Saking gue takut deh. Duh, maaf ya gue norak. Tapi bener sih takut kehilangan orang yang kita sayang karena sering bertambahnya umur. Kayak misalnya orang tua kita juga umurnya bertambah tahu tanpa kita sadari gitu. Iya makanya bener sih. Duh takut Pagi-pagi, deh. Takut hujan, kehilangan. mellow. Diomongin kayak gini, tambah mellow gue. Tambah mellow. Tambah kayak overthinking gue, ya Allah. Tapi kalau masalah cicak itu juga aku pernah dengar. Iya kan? Terus kayak gigi copot. Iya, sama. Aha. Suka takut gak sih kalau kayak gitu, Brigadir? Itu awalnya banget aku nggak takut cicak sih. Gara-gara ada mitos itu, aku sampai sekarang paling takut sama cicak. Jatuhnya jadi parno. Iya, Jadi iya, parno, jangan gara-gara gue, orang terdekat Bener. gue nggak ada nih. Ya kan, lebih ke sana arahnya. Padahal kan sebenarnya itu hanya menjadi, katanya zaman dulu jadi petanda. Petanda. Tapi bukan berarti kalau kita hindarin cicaknya, ya berarti orang tua atau enggak orang kita sayang itu bakal ninggalin kita. Enggak gitu, antara mainnya enggak gitu. Gitu. Tapi menurutku pun itu kalau misalkan kejadian ya, mungkin kayak kebetulan aja sih. Iya, benar. Aku juga sama mikirnya. Ya kita Iya. kan dulu waktu kecil suka ditakut-takutin sama hal-hal yang berbau mitos kan. Iya, sering banget dulu jangan tiduran, duduk deng, jangan duduk di depan pintu. Pintu. Nanti suaminya berewokan, mau duduk terus di depan pintu. Kalau sekarang ya, pas dulu pas Lu kecil emang takut. centil dari kecil, ya kan. Maaf ya Brigadir Ade, emang Pocut anaknya begitu. Dah, Ya, nggak kita nggak apa-apa. Kita apa-apa. kembalikan ke Brigadir Ade dengan laporannya. Silahkan Silakan Ade. Brigadir Ade.
Baik, terima kasih Arya dan Pocut. Selamat pagi Detikers, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dari jalur tol dalam kota, namun dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan di jalur tol dalam kota diberlakukan kontraflow yang diberlakukan secara situasional dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju ke arah jalan alternatif Purwodadi ataupun Grobogan. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar untuk bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gereja Santo Petrus, Solo. Arus lalu lintas dari arah Jalan Dr. Muardi yang akan menuju ke arah Jalan Slamet Riyadi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Jalan Slamet Riyadi yang akan menuju ke arah Jalan Dr. Wahidin. Dan terlihat perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi hanya menjelang traffic light, dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah dikarenakan ada hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Tugu Kertosuro, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Yogyakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Sukoharjo yang akan menuju ke arah Boyolali ataupun Semarang juga terpantau kondusif lancar. Dan terlihat di kawasan ini merupakan area pertokoan harap bagi para pengendara untuk tetap mengutamakan pejalan kaki. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat memfollow Instagram Korlantas Polri ataupun TikTok korlantaspolri.ntmc. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade melaporkan, selanjutnya kembali kepada Aryo dan Pocut di studio. Gila, di sini jujur studio kita dinginnya kayak 2 kali lipat dari biasanya. Gigil ya. Di sana juga dingin banget nggak Brigadir Ade? Mungkin karena hujan tipis-tipis ya. Iya kan? Iya. Jadi dingin kan? Itulah. Kita lagi mencoba menambahkan jaket nih. Brigadir Ade juga hati-hati ya. Kalau bisa pakai jaket. Jaga kesehatan ya Brigadir Ade, soalnya kan katanya bakalan sampai tanggal 12 nih. Iya, dari Ya BMKG kan? bilang gitu. Hati-hati ya Tapi Brigadir Ade. aku pribadi sebenarnya suka dingin sih daripada gerah. Kamu suka dingin Brigadir Ade, baik. Kalau aku sih sukanya kehangatan. Ternyata kamu sukanya dingin ya. Pocut. Suka dingin. Pocut. Apa? Kalau kamu yang ngomong beda arti ya. Beda artian. Apa? Iya. Gue selalu salah. Iya, gak apa-apa. Brigadir Ade terima kasih ya. Terima kasih Terima Brigadir kasih. Ade. Jaga kesehatan. Selamat bertugas kembali. Bye-bye. Bye. Tapi bener kata Pocut tadi, kalau di tanggal sekarang nih ya sampai dengan Yes. tanggal 12 nanti. Iya, 9 sampai 12. Itu dinyatakan berhati-hati karena cuacanya lagi kurang cocok. Kurcok, benar. Jadi BMKG itu merilis perkiraan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada tanggal 8 sampai 12. Oh, ternyata bukan 9 sampai 12. Gue lagi berpikir yang benar yang mana. Ya pokoknya oke 8, 9 kan beda sehari ya. Iya. Antara itu sampai 12 Februari. Jadi seperti ini nih. Jadi untuk tanggal 9 Februari itu waspada hujan sedang ke lebat. Untuk Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu. Nah untuk kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan kota Depok itu adalah siaga, yaitu hujan lebat dan sangat lebat. Nah untuk tanggal 10 Februarinya nih, kalau untuk Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu, Bekasi, dan Depok itu waspada, yaitu hujan sedang ke lebat. Nah untuk Tangerang, Bogor itu siaga, yaitu hujan lebat ke sangat lebat. Nah untuk tanggal 11 Februari
Tangerang Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu, Bekasi, Bogor, dan Depok itu hujan sedang ke lebat. Dan untuk Bogor itu hujan lebat ke sangat lebat. Itu untuk tanggal 11 ya. Nah, untuk tanggal 12 Februari, Tangerang Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu itu hujan sedang ke lebat. Dan ada peringatan dini angin kencang di kota Jakarta Timur. Jadi untuk sampai tanggal 12 kalau masih hujan ya dimohon untuk jaga kesehatannya gitu. Setuju. Ini ada beberapa tips yang udah disiapin juga sama tim kita dan juga Detikom gitu ya. Tips menjaga kesehatan saat musim hujan yang pertama itu mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan juga bergizi. Jadi mengkonsumsi makanan bergizi ini penting banget selama musim hujan. Kenapa? Karena tubuh kita tuh membutuhkan energi dan zat gizi untuk melawan infeksi. Nah, makanan yang sehat ngebantu meningkatkan daya tahan tubuh supaya nggak terserang penyakit. Kita ambil contoh deh, jeruk misalnya, pepaya, bayam, wortel, yang ternyata punya peran yang penting banget buat menjaga sistem imunitas di badan kita sendiri. Nah, pastiin juga makanan itu diolah dengan bersih dan matang secara sempurna. Ini penting sekali untuk mencegah supaya pencernaannya yang biasanya suka agak bermasalah gitu ya, bisa aman selama musim hujan ini. Yang kedua, bagus. Ada istirahat yang cukup ya. Jadi dengan istirahat yang cukup bisa ngebantu tubuh kita memulihkan diri setelah kita beraktivitas. Nah, kalau kita kurang tidur ternyata bisa menurunkan sistem imunitas kekebalan tubuh kita dan bikin badan kita tuh lebih rentan sama kena penyakit. Dan usahakan tidurnya 7 sampai dengan 9 jam per harinya supaya badan kita tuh bisa berfungsi secara optimal. Karena tidur yang berkualitas ini ngebantu regenerasi sel dan ngejaga keseimbangan hormon. Dengan istirahat yang cukup, tubuh kita bakal lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim selama musim hujan. Yang ketiga, mengkonsumsi minuman yang bisa menambah imunitas. Contohnya kayak air jahe, teh anget gitu ya, wedang rempah juga boleh. Kalau dikutip dari laman resminya, Kemenkes RI menyarankan masyarakat buat mengkonsumsi obat tradisional. Jadi ini sebagai upaya pemeliharaan kesehatan, mencegah penyakit, dan memelihara perawatan kesehatan. Nah, satu rempah yang paling umum digunakan tuh adalah jahe, kunyit, dan juga madu. Soalnya ketiganya ini tuh dikenal sebagai salah satu makanan yang punya sifat antioksidan dan antiinflamasi, di mana bisa menghangatkan tubuh dan juga melawan infeksi. Dan yang keempat, sedia payung sebelum hujan. Payung sama jas hujannya disiapin ya, karena ini bisa melindungi tubuh kita dari basah pada saat hujan turun tiba-tiba. Mungkin kalau anak-anak zaman now ditambahin payung, hujan, sama ini loh bajunya sneakers. Tahu kan? Jadi sneakers kita tuh bisa dibajuin gitu, ada kayak semacam plastiknya. Iya, jas hujan sepatu gitu. Ini anak-anak zaman now tuh penting banget supaya sepatunya nggak kotor ya kan? Iya. Dan iya bener nggak basah juga sih. Sayang mahal soalnya. Iya, sama kalau driver ojek online berarti sama ini nih cover handphonenya. Oh Tau nggak iya, sih? cover handphone. Karena cover bener-bener. handphone zaman sekarang ternyata canggih banget. Jadi dimasukin dalam plastik tapi masih bisa di-touch gitu. Kan kalau zaman dulu kalau nggak kena tangan kita nggak bisa kan. di-touch. Iya, kalau yang sekarang udah bisa tuh. Udah bisa, gitu. Iya, benar. Ya, nih gue tahu lagi. Ah, Tapi itu dari panas, enggak, Pak, bukan cuman- dari hujan. Iya, masalahnya kalau dipayungin kan tampias. Iya. Masalahnya itu tetap kena hujan juga, Tapi Pak. gue ngerti lagi maksud dia karena gue juga sering lihat ada dipayungin. Tapi ternyata tuh dari panas gitu, Iya, mencegah iya. panas. Bukan biar nggak silau, biar handphonenya nggak panas. Nggak silau juga bener. Mantul. Nggak. Nggak gini teman-teman. Mengerti, tapi kan inget Pocut lahir di Kemang. Jadi dia nggak ngerti. Iya, kita obrol nanti aja di belakang. Gue pusing deh. Tapi anyway, kita emang harus jaga kesehatan. Iya. Makan itu penting banget. Kalau bisa jangan makan yang fast food dulu lah. Kita makan yang sehat-sehat dulu. Bolehlah kali-kali ini makan rumahan terus coba. Tapi makan rumahan kan banyak yang sehat. Terus kayak enak.
Lu Nah. lagi suka sih makan rumahan? Enak sama, gue juga suka. Karena makanan rumahan itu biasanya makanan-makanan yang tidak terlalu banyak diolah kan. Iya. Beda sama makanan-makanan olahan. Jadi raw food zaman sekarang tuh emang jadi kayak semacam prima donna. Atau kalau enggak gini, Kota Jakarta. karena kita emang udah dewasa. Dulu ya gue pas remaja gue nggak suka makanan rumahan karena kayak aduh gitu loh, kayak aduh maunya makan makanan internasional. Hah? Ah, Aduh, lodeh enak sih. sayur lodeh. Ya yang ngerti gue. Aduh enak banget. Pakai ikan asin ya? Oh, pakai telur dadar. Ah. Demi apapun gue lagi minta nyokap gue ke Jakarta. Jadi besok gue akan minta bikin sayur lodeh pakai ikan asin. Aduh, Jambal roti tuh best sih. Atau ikan gabus. gue nggak relate karena nyokap gue makan mie instan, masak mie instan aja kurang bisa ya, jadi gue agak nggak relate. Gue iri banget kayak, aduh pingin banget lagi. Gue kalau misalkan harus nih, aduh pingin banget makan ini, gue masak sendiri. Loh justru kan gitu katanya kan. Kita tuh harus belajar dari orang tua kita. Apa yang nggak dikasih sama orang tua kita harus kita provide ke anak kita gitu kan konsepnya. Betul. Jadi kalau misalnya ibu kamu nggak bisa masak, ya berarti saatnya kamu buat belajar masak supaya nanti anak kamu tuh, aduh kok aku mau masakan mama gitu. Oh Masakan iya ibu. iya benar. Kalau sekarang kan gue nggak bisa tuh. Sekarang nggak bisa juga. Oh sekarang gue bisa, Oh. gue bisa masak loh. Kita telepon anak gue, kita Nggak, kasih gini tahu. nih. Obrolan ini sudah pernah ada dari zamannya kita di lantai 9, Pocot. Yang lu bilang ini, nanti ya gue bawa ya makanan gue itu di lantai 9. Ini udah sampai di lantai 1 tuh. Nggak ada. Hah? Nggak boleh kayak gitu. Lo emang gitu ya? Lo ngomongin gue kayak gitu, lo sendiri lo punya janji. Gini masalahnya, Cot, beda ya. Kalau room tour itu karena rumah gue tuh berantakan. Bukan suatu hal yang pengen gue show off, bukan. Kalau kemampuan memasak itu suatu hal yang lu show off, yang lu bilang, nanti ya gue bawa gitu. Nah itu dari lantai 9 sampai ke sini belum ada tuh makanan hadir. Udah deh kita masak aja di sini gimana? Daripada, nggak gue males beres-beresnya soalnya kalau di rumah. Astagfirullahaladzim. Gila ya dia. Gue bener-bener nggak bisa loh. Gue bener-bener nggak bisa. Gue tim yang kayak gue bisa masak tapi gue nggak bisa beres-beres. Karena kalau misalnya gue bisa semuanya, nanti pusing yang jadi suami gue. Aduh dia bisa semuanya lagi, cari duit bisa, masak bisa, beres-beres bisa. Terus gue ngapain ya gitu. Jadi gue kasih ruang buat dia. Jadi silakan mengerjakan yang gue nggak bisa. Alhamdulillah ya. Makanya lo masih awet kan sama suami lo kan. Gue agak, yuk. Kaget lo tuh ada kayak. Kamu cek ya. Selalu mengatakan gini soalnya kayak gue tuh sempurna banget nih ya kan. Gue tuh ngasih ruang buat suami gue apa lali lu. Tapi kalau enggak lo harus belajar Cut supaya itu tidak terulang kembali. Belajar masak, belajar beres-beres. Bener-bener. Enggak, tapi gue tipe cewek yang aduh jangan suruh gue beres-beres. Oh. Gue mendingan disuruh ngapain. Enggak, gue mendingan kerja seminggu. Enggak, berhenti daripada gue suruh beres-beres. Gue gak bisa sih. Kan udah berapa tahun dulu kayak gitu. Yuk. Udah bertahun-tahun. Lu syuting pagi subuh, pulang subuh Cut, gak capek. Kalau kata gue mah sekarang gantian lu belajar beres-beres. Enggak, beres-beres Lagi lu- lebih susah yo. Oh ya udah, jadi Jujur tetap mau beres-beres. kerja aja. Oh. Masalahnya kalau lipetin baju deh ya, beres-beres Iya. tuh lipetin baju masuk kan. Gue bener-bener gak bisa, masalahnya satu baju bisa setengah jam sendiri. Gue sampai kayak, aduh kok ini beda ya sama yang bawahnya. Iya, Gue tuh nggak gak apa-apa. susah gitu, jadi gue emang suruh gue ngapain aja asal jangan beres-beres. Gak apa-apa, minimal sekarang ya kan. Lu kerja, duitnya buat diri lu sendiri. Buat your own happiness gitu. Pucut mau apa, beli sendiri bisa pakai uang sendiri gitu kan. Bener, gue tahu arahnya kemana tapi yuk kita nggak lanjutin ya. Yuk. Kita pakai informasi lainnya karena informasi yang lain ini cukup beragam hari ini. Cukup beragam, yes. Lu pasti mau nyari yang gampang-gampang aja kan yang gak bikin panik. Gue punya satu berita yang kemarin bikin gue kayak, gue tuh kasihan tapi ya gimana. Ini masalah sound horeg yang kemarin tenggelam. Lu lihat videonya gak? Belum Tapi lu tau sound horeg kan? tahu. Nah, sound horeg. Horeg. Bacanya gitu. Ngomongnya horeg, Sound horeg. bukan horeg. Bukan. Kita Oh, pernah jadi selama ngobrol ini sama... salah ya? Iya, karena yang bener tuh sound horeg. Bener kan, Pi? Enggak, dia mah suka
Jadi mana nih yang Enggak, benar? yang bener horek. Enggak, soalnya kan dia udah berumur jadi dia suka lupa coba. Bukan, kita pernah nginterview orangnya itu loh. Siapa yang waktu itu? Dia ngomong, bacanya yang bener sound horek. Bukan horek Karena ya. ada lagunya juga. Aku na sound horek. Bukan sound horek, bukan. Beneran gak percaya banget sih sama gue. Gue jujur agak kayak bener gak sih? Ya udah oke. Nah, si sound horek ini kan ya kita tahu lah. Kadang-kadang ada sebagian orang yang ngerasa keganggu sama suaranya saking gedenya. Ya kebayang kalau misalnya ada orang yang lagi sakit gigi dengerin kayak gitu atau lagi pusing dengerin Iya. suara jedak-jeduk gitu gimana gak tambah stres ya. Nah, kemarin lagi rame gara-gara katanya sih menjelang bulan puasa mereka tuh kayak bikin rame-rame lah si sound horek ini ditaruh di atas perahu. Oke. Tuh perahu ya ada di gue kayak sungai deh ya. Awalnya sih kelihatan tuh orang-orang di atasnya kan kalau sound horek gitu kan orang-orang di atas si sound systemnya itu kan Iya, berdiri iya, apa iya. segala. Nah awal-awalnya tuh orang pada happy tiba-tiba di video berikutnya orang-orang udah pada nyembur ke situ beneran gue gak bercanda. Jadi di sekelompok warga desa Balongdowo. Nah ini kan lagi asik-asik tuh kan. Iya, Happy tuh. banget berusaha untuk menyeimbangkan kanan kiri. Namun naas ini sepertinya tidak berlangsung lama karena kemudian mereka tercebur. Enggak, tapi sulit juga sih emang. Karena kan dia harus bener-bener steady gitu Nah loh. itu dia. Tapi kan sound horek itu emang pasti gede ukurannya. Tuh. Aduh. Nah, ya kan? Jadi kejadiannya tuh di desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Mereka tuh bawa sound horek dengan perahu untuk tradisi nyadran menjelang Ramadan. Tapi ternyata perahu yang mereka tumpangin ini ya bisa dibilang terguling lah ke sungai ya. Peristiwa ini terjadi di hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026 sekitar jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Nah beruntungnya sih emang gak ada korban nih di kejadian yang satu ini. Tapi kerugiannya berupa peralatan horek yang ikut tercebur ke sungai. Dan gue yakin ini pasti gak murah ya. Kapolsek Candi Kompol Septiawan membenarkan adanya insiden tersebut. Dan beliau mengatakan kalau perahu ini sedianya bakal digunakan untuk memeriahkan tradisi nyadran yang digelar di hari Minggu tanggal 8 Februari kemarin harusnya. Nah oke. tradisi nyadran ini adalah agenda rutin warga pesisir Sidoarjo khususnya dari desa Balongdowo dan sekitarnya. Jadi warga tuh biasanya berziarah ke makam Dewi Sekardadu di dusun Kepetingan, desa Sawohan, kecamatan Buduran. Nah rangkaian kegiatan meliputi arak-arakan tumpeng, doa bersama, sampai pelarungan sesaji ke laut sebagai bentuk rasa syukur atas hasil laut serta permohonan untuk keselamatan. Gitu katanya. I see. Ya, Jadi ya, ini ya, tradisi ya. lah ya, Tradisi. tapi ya kasihan juga sih. Iya kasihan dong, masa enggak kasihan? Gue ngelihatnya Iya. kayak aduh, tapi emang sulit juga sih gue kalau misalkan jadi orang-orang itu kayak untuk bisa kayak menyeimbangkan juga sulit gitu. Bener kan, lu nyimbangin hidup juga belum aja. Gue juga sama, kita semuanya kan juga untuk menyeimbangkan hidup susah ya. Hati-hati loh. Ya Allah, hati-hati loh. Bisa lah ngomong-ngomong gitu. Tembak, dor. Nanti gue udah nyampe ubun-ubun nih, kesebut nih, lo marah lo sama gue. Kesebut nama lagi ya. Kesebut nama Aduh lagi. takut. Aduh. Udah gatel nih yo. Lo hati-hati yo sama gue. Lu tau gak yang menurut gue di zaman sekarang bahaya adalah karena cuma dari nama aja lu tuh udah bisa tahu profil orang itu. Bener. Lu ngecek TikToknya, lu ngecek Instagramnya gitu kan. Bener, apalagi nama Instagramnya sama namanya kan. Pocut. Saya. Makanya lo jangan aneh-aneh lo sama gue. Tiba-tiba ada di sini diundang, marah lo antara sama gue. Gue ngomong itu. Takut banget. Dia bener-bener suka banget soalnya. Iya bener. Aman. Tapi ya udah ya, itu kan namanya tradisi pertemanan Iya, ya. tradisi pertemanan. Tapi ngomong-ngomong masalah tradisi nih ada Apa nih tuh? heboh banget bule labrak warga di Badung gara-gara terganggu sama musik upacara adat. Cocok. Gua bawain tentang sound horror karena gue doyan nyanyi. Pocut bawain tentang bule. Anyway, oke. Gue bener-bener enggak. Jujur boleh nggak nih? Aduh, anyway, tapi sebuah video yang memperlihatkan ketegangan nih antara seorang warga negara asing dengan warga lokal di desa
Tumbak Bayu, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali viral di media sosial. Jadi turis pria tersebut mendatangi rumah warga. Dia tuh memprotes suara musik pertunjukan joget bumbung, bener gak sih ngomongnya? Coba orang Bali bener gak? Bumbung yang sedang berlangsung dalam rangkaian upacara adat. Jadi waktu itu kejadiannya tanggal 4 Februari sekitar jam 10 malam. Saat acara 3 bulanan anak saya. Kalau secara tradisional di sini 4 bulanan. Tamu itu memang sewa villa di seberang jalan depan, kata penyelenggara acara Utari Laksmi saat ditemui di rumahnya. Dalam rekaman video, WNA itu tampak meminta agar volume suara musik dikecilkan. Sementara warga menegaskan bahwa kegiatan tersebut adalah bagian dari tradisi. Gitu. Jadi meski sempat terjadi adu mulut, sejumlah warga dan tetangga di lokasi berusaha menenangkan situasi agar tidak terjadi keributan fisik. Oh ini nih, tuh kayak Emang gini ada nih. videonya, gila. Ada videonya gitu. Jadi Utari menduga protes tersebut muncul karena ketidaktahuan wisatawan terhadap adat istiadat setempat yang sedang berjalan di lingkungan pemukiman gitu. Jadi mungkin nggak tahu ya gitu. Dan aparat desa setempat bersama Babin Kamtipnas telah mendatangi lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif dan tidak ada konflik berkepanjangan. Penyelenggara acara pun bersikap kooperatif dengan membatasi durasi pertunjukan setelah adanya komplain dari tamu asing tersebut. Begitu. Tapi ya kalau misalnya menurut lo Cot, kejadian kayak gini wajar terjadi atau harusnya bisa dihindari? Menurut gue bisa dihindari sih. Itu kan sebenarnya apa ya namanya? Empati kali ya. Untuk kita bisa, gue ngerasanya gini sih, mungkin gak semua bule atau nggak, mungkin kita kan kalau keluar jadi bule kan. Iya kan, sebenarnya kita kan kalau keluar jadi bule. Cuman dari pengalaman gue, let's say gini, gue itu rumahnya dekat banget masjid. Itu kan kalau misalkan sehari 5 kali kan ada tuh suaranya kenceng banget. Nah teman-teman gue kalau datang ke rumah gue dengan suara kenceng banget, ya udah, ya emang kayak gini adanya. Dan itu emang tradisi ya, jangan diapa-apain gitu. Dan mereka mengerti. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kayak, ih so loud gitu, ya kan emang itu. Kalau bisik-bisik apaan, dia mau sharing rahasia gitu kan, maksud gue. Iya benar. Gitu loh. Mungkin bisa dibilang kayak gini kali ya. Ketika misalnya ada kita nih sebagai warga, sebagai masyarakat, ketika kita datang ke satu tempat, kita sengaja mau ngeliat atau mau menikmati budayanya, maka budayanya itu yang harus kita terima adalah keseluruhan budayanya, bukan hanya 1 atau 2 budayanya. Ibaratnya nih, kalau kita pengen sengaja, gue cari hotel yang deket banget sama masyarakat, gue cari yang sangat tradisional. Ya berarti lo harus siap juga dengan kondisi-kondisi ada kegiatan-kegiatan tradisional lain yang mungkin akan mengganggu atau tidak sesuai dengan kenyamanannya lo. Kalau misalnya lo mau nyaman, makanya nginepnya di hotel yang internasional. Iya, Ibaratnya benar. kalau lo nginep di hotel internasional, sepertinya tidak mungkin kejadian-kejadian seperti ini gitu loh. Iya, gue setuju gitu. Jadi ya mungkin ini juga pengingat untuk kita ya, kalau misalkan kita mungkin ke negara orang atau ke daerah orang, kita lebih aware gitu. Oh ya udah, kan kita pendatangnya, bukan mereka kebetulan gitu. Bener. Jadi kan kita kalau misalkan kita nggak ngerti, mungkin sebatas nanya, ini ada apa sih? Iya. Gitu kan. Karena misalnya nih ya, kalau ada orang-orang nih datang ke Bali gitu ya, udah gitu mereka bete gara-gara tiba-tiba ada upacara yang sehingga membuat mereka kena macet. Kebayang gak sih kan kalau bikin upacara di Bali kan bisa untuk jalan kan. Terus mereka jadi marah-marah. Ya gak bisa, karena kalau misalnya teman-teman datang ke Bali, maka harus menikmati keseluruhan budaya yang mereka hadirkan. Termasuk ketika punten misalnya ada pemakaman gitu ya, atau ada iring-iringan ketika ada yang meninggal, ya otomatis harus diterima aja karena that's part of the culture gitu. Jangan marah-marah. Setuju. Pun kalau marah-marah harusnya menurut gue bukan mereka yang marah-marah langsung ke orang-orangnya, tapi harusnya tuh ke pihak hotelnya dulu gak sih, kayak nanya ini tuh apa gitu. Ya ini apa ya gitu. Oh tapi kan kalau yang ini kejadiannya dia di villa. Oh dan tengah malam pula ya. Jam 10 gitu. Tapi kan emang acara ini selesainya di jam 10 sebenarnya gitu. Jadi dia yang kayak ya udah bang kita tunggu aja boleh nggak gitu loh. Kita duduk nih 5 menit, hap
soalnya itu tuh tinggal sisa satu penari lagi kalau nggak salah. Gitu. Jadi ya mungkin mau nari sejam dia kan nggak mungkin. Capek Kak. Bang, makanya Keringet, jadi Kak. ngapain dulu gitu, kayak ngapain gitu, berenang, mandi gitu, kayak apa gitu, boleh loh gitu. Soalnya gue mau curhat dikit. Jadi di komplek rumah gue itu sebenarnya gini, komplek gue dengan komplek tetangga itu lumayan berdekatan. Nah, di komplek tetangga gue itu ada satu lapangan yang biasanya digunakan untuk orang main bola, olahraga gitu kan. Tapi ternyata lapangan tersebut seringkali disewakan. Oke. Disewakannya buat apa? Buat misalnya tiba-tiba ibu-ibu arisan atau misalnya tiba-tiba lo tau gak sih ada aja orang-orang yang bikin karaokean atau apa, panggung-panggung dangdut. Iya. Nah, dulu banget itu tuh mereka bisa sampai nyanyi-nyanyi itu sampai jam 10, jam 11 malam. Oke. Sampai akhirnya kita satu komplek kita ini kemudian berbicara lah dari RT kami ke RT tetangga bahwa kalau bikin acara mungkin boleh kali ya maksimum di jam 8 karena ada orang yang mau istirahat. Kan besoknya Senin, Bro. Ya kan? Mohon izin nih. Atau enggak misalnya besoknya hari Minggu pun kan ada orang yang mau lari pagi. Di zaman sekarang kan Benar. kita harusnya sehat ya. Sehat. Gitu. Nah, jadi akhirnya ada peraturan itu dibikin begitu di atas jam 8 dikit kita udah langsung ngingetin, mohon izin ini di atas jam 8. Nah, kan itu enak ya. Ya. Itu adalah bentuk Iya, iya, komunikasi yang baik gitu ya. Instead of lo datengin orangnya terus marah-marah. Gitu. Iya. Aduh, makanya ya sebuah pelajaran, makanya sekali lagi bukan cuma para bule-bule tapi buat kita kan kalau keluar jadi bule. Bener. Sekali lagi. Tapi iya gak sih, bener gak sih gue? Iya bener dong. Kan kita kalau misalnya ke tempat lain jadi pendatang gitu kan. Iya, Heeh, ya kan? jadi turis. Jadi turis gitu loh. Jadi gue suka mikir kayak kalau misalkan gue lagi liburan, bulenya gue gitu loh. Gini Cut. Lo juga gak usah bangga kalau lo jadi bule ya. Biasa aja. Itu alasan kenapa lo mau yang bulean. Tapi bener kan? Iya, Kayak bener. kita, foreignernya kita Ngerti gitu. kan? Kayak tiba-tiba kayak, ya gue tuh bulenya. Ih, terus kenapa kalau lo bule? Lo ngerasa lo levelnya di atas semua orang di situ? Enggak. Astaga, boleh nggak si Aryo ini mulutnya kebanyakan makan cabe? Pas Justru masih belum kecil. makan cabai tuh, masih ada cabai di sini. Oh, sih ada cabenya di sini. Yes. Mulutnya tajam banget. Setajam apa sih Cut kalau boleh tahu? Setajam acara Mbak Feni. Aduh, Mbak. Gak apa-apa, acara Mevinor sekarang kan ada di Ada TV di keluarga sini. kita. Di sini. Bener. Lama-lama gue panggil Mbak Feni butuh asisten ya? Mbak Feni ini mau nggak yang mulutnya tajam juga? Nih boleh nih, tajam-tajaman deh tuh. Ya. Set kan, Yuk, kita saling mengasah ya, mengasah ketajaman ya. mengasah ketajaman. Dari tadi tuh pas gue cek di TikToknya Detikcom, baik yang nanya gitu, ini tuh acara berita atau acara apa sih, acara podcast sih gitu ya. Nah, Iya. kita mungkin mau menyapa juga teman-teman yang saat ini bergabung bersama kita via TikTok. Oh Hai semuanya. iya, hai semuanya. Jadi ini memang Kita- acaranya dari Detikcom, of course, namanya Detik Pagi. Kita tuh sharing tentang banyak hal, nggak cuma tentang hard news atau ya berita-berita yang berat aja, tapi berita-berita ringan juga kita bahas di sini ya. Iya, coba kita lihat ya. Coba disapa Cut, ada siapa aja? Hai, belum keluar. Mana? Ada. Oh iya nih. Disapa-sapa aja, ada siapa aja? Ada Zikri. Hai Zikri. Keluar kalian yang Jawa-Jawa. Ya saya bukan Jawa lagi kebetulan. Bapak kan Jawa kan? Bapak ini Jawa. Jawa mana Pak? Nggak, dia dari antara semua komentar yang lu baca yang itu ya. Kan rapiinnya susah. Boleh nggak dibantu partnernya pagi-pagi di hari Senin ini? Nih. Tuh katanya Doraemon harusnya bule itu tahu aturan lokal. Kalau ada acara adat ya nggak apa-apa ya, setuju. Bener-bener gitu. Sumpah hari ini emas naik 20.000 Serius? per gram. Oh jadi 2,9. Tapi bener-bener lagi, gue punya ya satu teman gue Hah? dari kuliah hobinya ngumpulin emas. Dia bilang gini kemarin, gue minggu lalu ketemu dia, sumpah gue minggu Terus? lalu ketemu dia terus dia bilang, Jut, gue udah bisa pensiun sekarang. Keren. Lo tau gak kenapa? Kenapa? Soalnya tabungan gue udah segini. Keren. Nah, iya ya. Iya itu gara-gara emak gue dari gue gajian pertama Heeh. itu nyuruh udah beli emas aja, beli emas. Dan beli sekarang emas, dia beli- sudah bisa memetik hasilnya. Jujur, Oh, apa? Kripto. Oh. Hah? Gila emang. Tapi kan sekarang lagi apa?
Wow, amazing. Di momen ini rasanya gue pengen menambak rambut gue sendiri. Beda itu jambak ya. Jambak. Kita mau discuss ini lebih lanjut tapi di belakang aja ya. Jadi jangan kemana-mana, Detikers, kita akan kembali abis yang satu ini. Tetap di Detik Pagi, jangan tidur lagi. Kembali lagi masih di Detik Pagi, jangan tidur lagi. Nah kalau misalnya pagi-pagi kita selain ngobrol yang ringan dan juga santai, kita juga akan ngebahas tentang yang lagi in dan juga tren saat ini. Yes, kali ini kita mau ngobrol sama Pak Muhammad Reza Iya. yang adalah anggota KPPU. Nah, KPPU itu apa sih? Yo? Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ah. Nah, kamu juga punya usaha kan? Usaha Mendapatkan pasangan kan? mendapatkan pasangan saya ada. Ada Masih kan? ya. Gue yakin masih dia deg-degan. Di depannya ada bapak yang serius. Dia dibercandain, dia bingung balasnya. Saya takut jawabnya, Pak. Iya. Hmm. Gak apa-apa, tapi karena tadi pagi kita abis digocek sama bapaknya. Jadi tadi pagi kita ngobrol sama bapaknya, ternyata bapaknya jago banget mainin kata-kata. Langsung kita ngobrol sama beliau. Ada Bapak Muhammad Reza, selamat pagi Pak. Pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Cuman hujan ya hari ini ya. Cuman Iya, Pak. hujan Betul, hari betul. ini. Macet nggak Pak ke sini? Banget. Saya ya sekitar 2 jam lah. Lumayan. 2 jam dari mana, Pak? Dari situ ke sini lah gitu Kan? kira-kira. Dari situ ke sini. Ah, Lu juga pertanyaannya salah. Ngapain lu harus tahu urusan rumah orang di mana? Enggak, soalnya 2 jam. Oh, bener sih. Jadi itu dari mana? Kalau misalnya tiba-tiba deket dari Kemang 2 jam kan kaget. Nah, tapi bisa jadi 2 jam itu karena beliau persiapannya sangat on time sekali. Kebayang nggak? Bahkan harusnya di jam 9.30 kita ngobrol, dari jam 9 juga kayaknya beliau sudah ada di sini. Really on time. biar nggak deg-degan semuanya. Oh. Oh iya Gitu. bener. Oh, tapi sama Pak. Jadi aku tuh kalau mau nge-MC, biasanya aku akan datang lebih awal supaya aku tahu lokasinya, situasinya Iya, di sana iya, kayak Iya, gimana. iya, betul, betul, Jadi betul. I can Adaptasi. handle the situation. Iya. Dirimu Terus- tipikal kayak gitu? Butterfly-nya biar nggak terbang-terbang juga gitu ya. Butterfly-nya biar nggak terbang-terbang. Biar tetap di sini. Iya, gitu. Iya. Pak, Bener-bener. tapi kita mau Ya. ngobrol-ngobrol sedikit karena ini ngobrol-ngobrol santai, Pak. Ya. Biasanya kalau misalnya pagi-pagi Bapak kegiatannya apa sih, Pak? Pagi-pagi ini kita bicara kalau sudah sampai kantor aja ya. Iya, Kalau iya, dari iya, rumah iya. oke lah dari rumah gitu, dari rumah sampai kantor. Biasanya sampai kantor ya seperti biasa buka komputer, baca berkas, ya mungkin ada rapat, ya pekerjaan kantor biasa gitu lah. Ah, kita sekarang tarik mundur ke belakang, Pak. Kalau bangun pagi, yang dilakuin pertama kali apa? Karena kalau aku dan Pocut udah pasti lihat handphone, buka Iya, sosial betul. media. Itu kata dokter boleh dikurangin. Iya, Oh, Pak, benar. iya, benar. Ya, melek itu jangan langsung lihat handphone. Lihat sesuatu yang jauh-jauh dulu. Sesuatu yang jauh-jauh. Ya, pemandangannya agak jauh, saya lihat keluar jendela dan segala macam. At least tahu kita kesiangan apa enggak gitu paling pertama. Benar, Pak. Itu. Iya, iya. Karena aku begitu bangun langsung lihatnya biar jauh masa depan, Pak. Masa depan aku kayak gimana ya ke depannya? Masa depan ya gue pasangan sih kok jauh banget kayaknya. Astagfirullahaladzim, gak usah curhat. Bisa-bisanya lagi acara begini lu curhat. Ya dikit tipis-tipis boleh ya. Maaf, Pak, emang gitu anak. Memang harus dilebarin si jaring itu. Ya benar-benar harus dilebarin. Makanya saya di sini obrolin terus siapa tahu ada yang ke jaring, Pak. Ya gitu ya. Iya, boleh kan kayak Boleh, gitu. boleh. Kasih ya, Pak. Bapak jangan bagus-bagus banget, nanti aku digantiin, Pak. Bapak tolong mohon izin jangan bagus-bagus banget, nanti aku digantiin sama Bapak. Tapi biasanya kalau bangun pagi berarti Bapak langsung lihat ke jendela gitu ibaratnya. Ngeliat keluar aja, ngeliat Oh, keluar keluar, aja. udah terang apa belum, hujan apa enggak, itu dulu. Nah. Habis itu barulah lihat handphone. Tapi emang pertama kali matiin alarm dulu sih, Benar. Benar sih, Kadang kita nggak matiin kalau saya snooze. snooze. Ah. Snooze itu juga nggak bagus katanya. Kan 5 menit iya. sekali, 10 menit sekali kita kebangun lagi, Iya, iya. lagi. Mendingan matiin terus tidur lagi gitu sekalian. Jatuhnya sih nggak kebangun, Pak, itu jatuhnya pagi-pagi. Jatuhnya sih pas bangun jam 12, kaget saya. Ya kan? Tapi beda sama bapaknya. Kayak kalau bapaknya sudah terbiasa buat bangun pagi. Bangun pagi, ibadah, mandi, beres-beres, ya rutin aja. Tipikal Lakukan. ngopi, ngeteh. Ngopi, ngeteh, kadang kalau udah sampai di kantor aja. Oh. Oh, gitu. bukan yang dari di rumah udah harus ngopi, ngeteh gitu kan biasanya.
kayak gitu Pak? Ya kalau waktunya cukup, kalau memungkinkan boleh juga. Tapi kadang kalau ngeteh ngopi di kantor kan bisa sambil teman-teman sambil ngobrol juga. Iya sih, benar-benar sambil Pagi-pagi mingle. daripada pagi-pagi briefing pagi, aduh briefing pagi, mendingan sambil ngeteh sambil ngopi itu lebih enak. Kayak, wah briefing pagi kan Nah, beda kayak feel ya gitu. kan? Heeh. Ya, benar-benar. Moodnya diganti sedikit, Moodnya di diganti. switch ya kan. Iya, iya, Apalagi iya. kalau pembahasannya udah ngomongin seputaran dari reformasi hukum persaingan. Kan kalau nggak sambil ngopi kayaknya aduh berat banget nih hidup kita gitu ya. Benar. Betul. Benar. Bener ya Pak ya? Oh, kayak gitu. Tapi Pak, oke kita ngomongin tentang masalah Boleh. reformasi hukum persaingan ini Pak. Ini kan sebenarnya sengaja dibuat untuk menjawab tentang adanya algoritma dan juga digitalisasi. Ya. Nah, mungkin kita bahas sedikit yang simpel buat Detikers semuanya juga. Sebenarnya reformasi seperti apa sih yang kemudian diperlukan di sini nih Pak? Ya, saya sedikit ke belakang dulu ya, Boleh. flashback ini. Ini kan undang-undang lahir di tahun 99. Kita baru bicara persaingan di tahun 99-2000. Sekitar 25 tahun yang lalu. Di masa itu kita belum kebayang akan ada algoritma, belum ada semua pakai teknologi, belum kebayang sama sekali. Yang namanya persaingan masih persaingan konvensional biasa. Perusahaan dengan perusahaan dan seterusnya, seperti itu. Perjalanan fast forward ke sini, kita melihat teknologi cepat berkembang. Apalagi pandemi kemarin dan segala macam sangat berkembang. Di situ beberapa rekan-rekan ekonom bilang sekarang yang terjadi adalah paradoks. Semua teori-teori ekonomi masa lalu udah sebagian nggak berlaku saat ini. Sampai segitunya Pak? Sampai segitunya. Oke. Teori marketing dan segala macam sudah banyak berubah. Ah. Paling simpel, zaman dulu kalau saya kuliah bangun pagi cari makan harus keluar dari rumah atau kos-kosan. Iya. Zaman sekarang buka handphone datang Pesan makanannya. online. Oh iya benar. Itu udah berubah banget tuh. Iya. Polanya udah berubah banget. Jadi itulah yang menjadi perhatian kami. Yang kedua, tadi karena bicara algoritma, segala sesuatu sekarang orang bilang itu semua ditentukan oleh AI, semua oleh mesin, semua oleh apapun, bukan oleh manusia lagi. Nah inilah yang kemudian menjadi perhatian KPPU, bagaimana kami mencermati persaingan satu dengan yang lainnya. Antar misalnya aplikasi, antar semua sesuatu yang pakai online yang pakai, ya bahasa kita bahasa online lah ya gitu. Itu bagaimana persaingan di antara mereka. Oh, Karena persaingan sangat ketat. betul. Sangat ketat sekali. Iya. Di satu sisi memang banyak positifnya. Iya. Kayak tadi bangun pagi makanan datang ke rumah. Betul. Positifnya banyak. Tapi di satu sisi juga bagaimana dengan persaingannya. Iya, iya. Itu yang menjadi cermati oleh kami. Dan sebenarnya dengan semakin ibaratnya kan kalau zaman dulu kita yang jemput bola, kita yang pergi ke pasar gitu ya. Kalau sekarang kita bahkan bisa milih di rumah, Betul. pilihannya juga bisa banyak. Betul. Sebenarnya in a positive way juga secara persaingan ini makin banyak inovasi-inovasi yang akan orang bikin supaya menarik gitu ya, supaya kita ketika orang lihat dari rumah dari gambar aja orang mau pesan nih produk gue. Berarti secara inovasi sebenarnya bisa jadi berkembang dengan lebih pesat juga di zaman sekarang ya Pak. Kami sangat mendukung inovasi. Persaingan itu ujung akhirnya adalah inovasi. Setuju. Karena inovasi akan meningkatkan kesejahteraan manusia, kita akan lebih mudah, efisien dan seterusnya. Itu tujuannya. Tetapi kita juga punya kelompok-kelompok yang tidak mudah untuk switching. Itu yang kemudian memang mau tidak mau harus kita perhatikan. Saya ambil dua contoh. Yang pertama taksi dengan ojek. Oke. Dua hal yang mirip sama-sama transportasi. Saya bicara yang taksi dulu. Taksi ketika zaman dulu pakai argometer, ya itulah adanya. Kemudian dengan adanya taksi dengan online, kita sebut taksi online gitu ya, itu kan membuat kita lebih mudah lagi. Terjadi persaingan di antara mereka. Kalau tidak dijaga dengan baik, taksi yang meter akhirnya banyak yang mati. Oh. Iya. Tapi taksi online-nya survive. Tapi pada akhirnya kan sekarang juga banyak juga beralih lagi ke taksi yang biasa. Itulah yang persaingan harus dijaga. Tapi kalau kita bicara ojek dulu kan sangat kita harus ke pangkalan dan segala macam, kita nggak tahu harga dan segala macam. Ketika ada ojek online, sangat positif. Harganya sangat jauh lebih murah. Awal-awal ada ojek itu yang biasanya 10.000 jadi tinggal 1.000, Iya, tinggal 1.500 bahkan sangat murah. Nah ini dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena kalau taksi yang sana sudah perusahaan, ojek-ojek selama ini kan yang individu-individu, tidak terorganisir. Ini menjadi lebih baik untuk yang ojek. Untuk yang taksi, kita harus perhatikan persaingannya antara yang taksi konvensional dengan taksi online. Jadi ngelihatnya memang harus case by case per industri, nggak bisa diseragamin semua. Nggak bisa dipukul rata ya Pak? Nggak bisa pukul rata, tapi intinya kami setuju bahwa persaingan mendukung inovasi, teknologi mendukung inovasi. Disitulah ketemunya, persaingan dan inovasi. I see. Tapi kan kalau misalkan reformasi regulasi ini kan nggak bisa cuman KPPU sendiri nih berjalan. Pasti kan harus ada kolaborasi gitu ya Pak. Berarti itu gimana Pak? Karena kan berarti harus satu-satu kita ajak berkolaborasi gitu.
Yang pertama reformasi regulasi. Iya. Regulasi itu kewenangannya Bapak Ibu di DPR. Iya. Kami kebetulan mitra dari Komisi 6. Jadi yang bisa mengubah undang-undang persaingan usaha memang dari Komisi 6. Mhm. Kebetulan juga undang-undang persaingan usaha dahulunya adalah inisiatif dari DPR. Pertama kali dahulu hingga sampai hari ini itulah. Hari ini undang-undang persaingan usaha sedang diamandemen oleh Komisi 6. Ada Pokja di sana yang mengamandemen undang-undang persaingan usaha. Kami berharap tahun ini sudah terbit nih. Tapi kita menunggu hasilnya dari beliau-beliau seperti apa. Karena untuk konten dan segala macam kewenangan dari beliau-beliau. Tapi yang kami harapkan undang-undang nanti yang baru tentunya bisa menampung bagaimana persaingan dalam bidang teknologi, bagaimana dengan algoritma dan segala macam bisa tertampung dengan undang-undang baru. Itu di level regulasinya. Ya. Di level praktisnya, tentu memang KPPU nggak bisa sendirian. Pasti KPPU berkolaborasi dengan kementerian lain. Ya. Yang pertama untuk implementasi. Kemudian UMKM, kemudian perdagangan, segala macam kementerian. Kemudian berikutnya lagi dengan pelaku usaha itu sendiri. Karena kami ini nggak pengen bahwa apa-apa perkara melulu. Dikit-dikit pelanggaran persaingan. Nggak pengen. Pengennya adalah yuk pelaku usaha bersaing dengan baik. Jangan sikut satu dengan yang lainnya. Jangan mematikan satu dengan yang lainnya. Ayo tumbuh bersama-sama. Itu dan pelaku usaha. Pelaku usaha termasuk teman-teman semua gitu kan. Yang ketiga tentu dengan media. Nah kami ini kan nggak mungkin sendirian ngomong, nggak mungkin sendirian menjadi kemana-mana gitu ya. Makanya kami sangat senang ketemu dengan teman-teman media dan seterusnya. Untuk ayo kita sama-sama memahami prinsip-prinsip persaingan. Ini juga sebenarnya sama nih Pak. Mungkin kalau misalnya tadi kan kita juga tayang di TikTok gitu ya. Baik banget komentar-komentar orang-orang yang bilang, iya ya beda banget sama zaman dulu. Kalau zaman dulu kita ngelihat berita itu dari TV. Kalau zaman sekarang bahkan ada di genggaman. Orang bisa nonton dari mana aja, kapan aja, nggak perlu ada di rumah aja gitu ibaratnya. Betul. Ini juga persaingan-persaingan seperti itu akan terus tumbuh sebenarnya dalam dunia usaha pun akan seperti itu. Betul. Nah ini mungkin kembali ke reformasi regulasi itu sendiri Pak. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang kan area-area spesifik itu memang ada yang perlu untuk diperhatikan lebih lanjut begitu ya, karena mungkin mendesak misalnya, dan perlu diubah untuk kemudian bisa mempercepat dari investasi dan bisa bertumbuhnya UMKM. Kalau dari KPPU sendiri, kemudian kira-kira apa aja tuh hal-hal mendesak yang perlu memang, ini kayaknya perlu dirubah nih di zaman sekarang gitu ya. Ya, KPPU punya namanya indeks persaingan usaha. Itu sebagai alat ukur oleh KPPU untuk mengukur seberapa sih persaingan usaha di Indonesia ini. Dari angkanya 0 sampai 7. 7 itu udah paling bagus persaingannya. 0 agak kurang, ya sangat sedikit lah persaingannya. Di Indonesia rata-rata posisinya ada di 4 sampai dengan 5, sekian. Itu terbilangnya bagus atau masih perlu diperhatikan? Sebagian sudah mulai bagus, terutama sudah pada level 5. Pada level 5 itu contohnya misalnya industri untuk perhotelan, akomodasi, makanan, minuman itu sangat bagus persaingannya. Karena setiap hari bisa kita lihat ada resto-resto baru tumbuh gitu ya. Coffee shop lah. Sekarang kan orang mudah dapat kopi. Zaman dulu kopi mau beli di mana sih? Iya benar. Gitu kan ya. Sekarang hampir semua coffee shop bisa dapat. Semua bisa bikin rasa yang hampir serupa satu dengan yang lainnya. Tinggal bagaimana bersaing. Industri itu udah bagus persaingannya. Nah, ada industri-industri tertentu yang memang harus terus ditingkatkan. Misalnya, tapi ini ada memang agak sulit karena memang dikuasai oleh negara. Misalnya industri listrik, air, gas. Itu kan regulated, regulated industri yang sangat-sangat diregulasi. Itu sulit untuk kita bicara persaingan karena memang itu bicaranya adalah penguasaan negara. Nah, di tengah-tengah itu ada industri perbankan, ada industri macam-macam yang di dalamnya juga ada UMKM tuh. Makanya tadi kita nyinggung sedikit tentang UMKM. UMKM ini sudah menjadi pilihan bangsa kita untuk kita berpihak pada mereka. Bagaimana kita bisa membesarkan, bagaimana membuat mereka bisa tetap terus tumbuh dan berkembang. Itulah menjadi fokus KPPU. UMKM kerjanya di bidang apa ya? Macam-macam. Coffee shop juga ada UMKM-nya, gitu. Kemudian barang-barang pabrik kecil-kecil juga ada UMKM-nya. Tapi yang penting di kita adalah bagaimana usaha besar bisa berkolaborasi dengan usaha kecil. Itu yang paling utama. Karena gimana pun juga besar lawan kecil hampir nggak ada ceritanya kecil itu bisa menang lawan besar. Iya betul. Ini yang harus kita jaga, harus kita lindungi. Tapi untungnya kalau yang saya rasain sekarang gitu ya Pak, kayaknya tuh banyak banget loh UMKM yang kemudian bisa berjaya di wilayah kita sendiri gitu, ibaratnya negara kita sendiri. Let's say kayak beberapa macam kopi gitu kan, bahkan bisa mengalahkan retail-retail kopi yang gede dari luar negeri tuh yang ada di mana-mana. Tapi kita lebih milih untuk, deh itu aja deh.
karena lebih enak rasanya, lebih nyaman di lidah. Ibaratnya kayak gitu. Jadi kita tuh patut berbangga ya. Ditambah UMKM kita juga sejak zamannya pandemik gitu ya. Saya jujur kebantu banget sama UMKM. Karena kita nggak bisa kemana-mana. Hiburan kita satu-satunya apa sih? Makan, minum. Dari teman-teman UMKM lah kemudian kita bisa terbantu gitu Pak. Itu best banget sih Pak, emang bener. Ya, nah keunggulan UMKM itu sebenarnya daripada misalnya kita bicara retail yang lebih besar gitu ya, saya nggak bicara asing dan lokal lah, tapi kita bicara yang besar dan yang kecil gitu. Kalau yang kecil-kecil itu satu mereka mudah untuk berpindah. Kalau besar itu kan sudah terlalu gede untuk pindah tempat, aduh mahal banget nih ongkosnya. Kalau kecil mudah berpindah. Kedua, kalau kecil mereka bisa lebih menyentuh kepada selera konsumen. Tadi kita bilang kopinya lebih enak karena dia tahu selera konsumennya kayak apa. Gitu, maunya yang seperti apa. Bahkan rasa itu pun bisa kita sesuaikan. Contoh masyarakat kita karena budaya berbeda-beda. Kalau dari Jawa Barat cenderung lebih sukanya tawar, tidak terlalu manis dan segala macam. Pindah ke agak ke tengah lebih suka lebih manis. Nah, itu bisa kita pelajarin. Nah, itu berarti kan punya tadi local wisdomnya tadi untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Itulah keunggulannya UMKM lokal. Sebenarnya. Ini paling simpel aja itu kalau kopi zaman dulu kita cuma pakai gula pasir, zaman sekarang ada pakai gula aren. Nah, which is lebih enak di lidah ternyata. Nanti ada gula aren, ada ini, ada itu, macam-macam lah gitu kan ya. Enak tuh Pak. Ya jadi pengen ngopi. Jadi pengen ngopi Sorry. Maaf. Emang anaknya tuh gampang buat di ini ya, panas-panasin ya. Buat di ngopiin gitu. Buat di ngopiin. Aduh. Tapi ada istilah Pak namanya serakahnomics nih. Ini Zaman apa sekarang sih? tuh ada tiba-tiba aja dinomixin gitu ya. Dinomixin gitu. Kasih tahu dong Pak, itu tuh sebenarnya apa sih? Siapa tahu kayak mungkin detikers di sini kayak belum tahu karena aku aja kayak baru serakahnomics apa ya? Oh lagi rame tapi tuh Iya serakahnomics makanya, bener. coba mungkin Pak boleh dijelaskan. Saya juga mencoba mencari nih. Oh, oke, baik. Kira-kira apa sih serakahnomics itu? Saya menangkap pertama kali Bapak Presiden yang menyebutkan serakahnomics. Basisnya adalah lagi-lagi kita bicara teori dulu ya. Teorinya kan kalau setiap perusahaan itu kan pasti pengen meraih sebesar-besarnya keuntungan tanpa mikirin kompetitor. Pokoknya semua dimilikin. Itu emang udah naturnya. Naturnya setiap orang, naturnya setiap pelaku usaha seperti itu. Secara alamiah akan seperti itu. Nah, kalau kemudian ingin mendapatkan semuanya, lama-lama akan menjadi serakah. Bahkan seperti itu. Ketika masuk dalam dunia bisnis, maka menjadi serakahnomics tadi. Karena kan kalau sudah kita bicara bisnis, sudah tahu harusnya batas-batasnya. Nah, ketika pengen melampiaskan, mendapatkan semuanya, maka jadilah keserakahan itu. Oh berarti nggak selalu tentang monopoli ya, bisa jadi karena emang usahanya mau terus dilebarin terus, jadi serakahnomics gitu ya. Karena basisnya dalam bahkan dalam hukum kita, monopoli itu boleh sebenarnya. Boleh tapi dengan hal-hal tertentu. Misalnya dia nggak boleh nyikut pesaingnya, nggak boleh nendang pesaingnya, nggak boleh curang dan segala macam. Artinya dia memperolehnya secara natural, secara alamiah. Emang konsumen suka kok barangnya mau apa? Kira-kira seperti itu. Masa harus ditahan-tahan? Nah, ketika barang yang disukai, misalnya tadi contoh kopi, sangat disukai oleh konsumennya. Kemudian diam-diam dia naikin harganya. Diam-diam dia singkirin pesaing-pesaingnya sehingga tinggal dia sendirian. Itulah sudah mulai tadi praktik-praktik monopoli. Jadi yang tidak boleh adalah praktik monopoli. Monopoli secara alamiah mungkin terjadi, tetapi praktik-praktik monopolinya itu yang dilarang, itu yang nggak boleh menurut Sampai kita. tiba-tiba matiin industri serupa di sekitarnya apa segala itu yang nggak boleh karena nggak itu sehat. nggak boleh. Kalau memang pengen menang, menang aja dengan keunggulan produknya. Nggak usah menang tapi dengan cara menyingkirkan pesaing. Menang dengan cara nginjek pesaingnya. Nggak usah kayak gitu. Pesaing aja dengan fair, dengan sehat. Oh kalau konsumen suka barangnya akan dibeli kok. Kira-kira seperti itu. Nah kembali pada serakahnomics, itulah undang-undang persaingan usaha. Menjaga sifat-sifat natural itu tetap terjaga. Tidak berlebihan. Sehingga tetap tahu ada batasnya. Karena kalau nggak ada batasnya tadi bisa semaksimal-maksimalnya. Maka harus tetap terjaga dalam bingkai persaingan usaha. Itulah tugas KPPU, menjaga dalam tanda petik serakahnomics itu tidak menjadi berlebihan. Pokoknya intinya semua sama ya Pak, selama itu ada dalam kadar yang pas, itu sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau kadang-kadang berlebihan itu yang perlu dicermati. Iya betul. Cuman kan kadang kita pikirnya gini, berapa sih banyaknya berlebihan itu? Iya betul. Kan nggak pernah tahu ukurannya. Iya, maka kami kembali tadi punya namanya indeks persaingan usaha, punya ukurannya, punya panduan-panduannya. Maka di KPPU pun juga punya program namanya program kepatuhan persaingan usaha. Dengan itu setiap pelaku usaha tahu dirinya sendiri, tahu batasnya sehingga tidak melanggar.
undang-undang persaingan. Berarti kalau misalnya kita masyarakat gitu bisa ngecek si indeks tadi untuk bisa mengetahui kira-kira sejauh mana dan batas-batasannya kayak gimana gitu ada? Iya, iya. Bisa dicek? Bisa. Bisa. Jadi kan di kami ada toolsnya itu, tentu hasil akhirnya yang kami tampilkan iya. gitu ya. Misalnya untuk yang paling bersaing di level ini, yang ke bawahnya seperti ini itu ada datanya. Kami publish kok itu. Kami publikasikan dan itu tersedia di website KPPU dan semua medsos KPPU karena nggak cuma satu sumber berita Iya, gitu iya, ya. Di zaman sekarang lagi Zaman apa ya? sekarang gitu kan dari manapun bisa. Nah itu KPPU bisa semua orang teman-teman bisa lihat semuanya. Yang paling bersaing industrinya ini. Yang agak kurang bersaingnya ini, tapi ada penjelasannya kenapa kurang bersaingnya. Itu bisa jadikan bagian dari R&D iya, juga iya, untuk kalau makanya misalnya kita gua mau bikin kepikiran tuh tadi. usaha gitu. Iya, iya. Bisa cek dari situ ya. Bisa kita bisa lihat, tapi memang kalau KPPU lihatnya secara umum ya, Iya, secara iya. umum nggak detail per satu-satu gitu. Kalau Kenapa? misalnya mau kalau bikin Dita harus bayar Pak, kebetulan juga sama ke di semua gitu R&D. ya? Kalau Dita harus bayar Pak. Kalau itu harus Bener, jangan cari yang gratisan ya guys. kayak tadi mau bikin warung kopi Iya. gitu kan. Apa sih keunggulan warung kopi kita kalau mau bikin baru gitu kan? Pasti kan harus punya sesuatu yang apa gitu. Yang spesial ya? Yang spesial. Misalnya kopi tengah malam. Misalnya. Saking gelapnya kan Pak. Saking gelapnya jadi gelapnya. dia tengah malam disebutnya kan Pak. Lebih ke apa itu tidur? Enggak tidur kita. Enggak ada. Kita melek 24 jam. Bisa, nggak masalah, nggak masalah. Iya, iya benar-benar. Asal ada artinya kan. Begadang jangan Jangan begadang. Maaf. Bapak juga jadi pengen ikutan nyanyi. Pengen suka nyanyi nggak Pak? Dengerin aja. Ada. Kalau saya nyanyi nanti bubar semuanya gitu. Jadi Kalau- dengerin aja. Kalau Arya di sini suka banget nyanyi, jadi nanti closing dia nyanyi kalau buat Bapak. Oh boleh. Satu album. Enggak Pak, jangan satu album Pak. Oh nanti Soalnya gratisan ya. Iya, harus bayar kalau itu Harus Pak. bayar, iya, ya, betul. sama seperti R&D Pak. Tapi kalau untuk teaser boleh ya. Boleh, Teaser kalau boleh. Aku cuma mancing-mancing aja Pak. Iya, Siapa tahu juga memperluas bidang usaha kan ya. Persis. Kalau ini bukan serakanomik guys ya. Kalau ini hanya ingin memperluas bidang usaha aja. Iya, Siapa iya. tahu ada produser lagi dengerin kan. Nah, bisa. Itu tadi benar. Jadi memperluas bidang usaha itu bukanlah sifat serakah. Memperluas bidang usaha itu memberikan kesempatan, ayo kita coba semua bisnis, nggak ada masalah. Kalau itu masih boleh Itu ya nggak Pak ya? apa-apa. Silahkan berbisnis, siapa tahu malah bisa masuk industri yang selama ini nggak orang bisa masuk Oh misalnya. menarik sih Pak. Jadi sebenarnya kita tuh nggak ngebatasin bisnis tuh mau apa aja, silahkan sepanjang itu memang sah ya menurut regulasinya. Gitu. Jadi mau masuk industri yang tertutup boleh. Besok mau bikin TV baru sendiri silahkan. Gitu. Oh ya, soalnya orang-orang tuh suka kayak, aduh semuanya dicobain serakah banget sih. Berarti itu kan kayak kita mencoba peluang baru kan bukan berarti serakanomik ya Pak ya? Tadi melebarkan jalan Melebarkan tadi. jalan. Iya benar tuh. Beda aku tahu maksud kamu tapi apa? Maksud kamu tuh aji mumpung kan? Maksudnya Aji kalau di antara mumpung, kita iya. misalnya mau tiba-tiba berkarir di bidang lain aji mumpung. Aji mumpung Iya. kan? Jawaban aku kan sama seperti jawaban Bapak. Nggak apa-apa selama masih dalam koridornya ya. Iya. Jadi kalau misalnya emang lu bisa nyanyi nggak apa-apa jadi penyanyi. Asal jangan maksain. Kalau maksain takutnya nanti orang kabur dengerinnya gitu. Iya benar. Iya. Kecuali memang Tapi sengaja boleh. bikin musik buat orang kabur. Ada pasarnya gitu ya Emang, misalnya. wow, kalau emang itu ada pasarnya Pak, saya juga kayaknya bisa itu. Siapa tahu mau di style-nya di sawah. Jadi tikus-tikus kemudian sebagai hama akan hilang dari situ. Iya. Bisa itu berguna Pak. Misalnya mau barin party-party, mau dibikin bubar Iya. gitu. Bubarin party-party. Bisa. Misalnya itu cuma contoh aja. Itu sampel. Mohon maaf, cuman agak sedih ya. Itu lagunya Pocut yang buat bubarin party-party. Tapi jadi terkenal kan? Jadi terkenal. Orang jadi tahu, oh mau bubarin party, pakai lagunya Pocut. Gitu, Kan bagus. gitu. Bener-bener. Ada diferensiasinya di situ Pak. Royalti lumayan. Royalti Oh iya, royalti lumayan. Mm. Bener-bener boleh lah nanti dicoba ya. Ya, Terima jadi kalau kasih ya Pak. udah keluar lagunya Pocut, wah ini saatnya pulang nih. kan Ini gitu. saatnya pulang. Oh iya bener-bener. Bener-bener. Boleh dicoba. Bener-bener. Ya, terima kasih ya Pak. Bapak mau izin, ini bakal lama kalau ngomongin Pocut. Oh, oke. Kita kembalikan lagi ke koridor. Iya, iya. Pak, tapi kalau misalnya ngomongin tentang apa yang dilakukan oleh KPPU saat ini, ada nggak sih kemudian indikator kesuksesan dari KPU sendiri selama ini tuh seperti apa dan kayak gimana? Ya. Patokannya tuh kayak apa? Karena ya aku kalau ngedengar kan berarti yang diurusin tuh luas banget, banyak banget. Ya. Jadi memang kalau kita bicara ukuran kesuksesannya, KPPU ini kan tidak langsung bersentuhan sama konsumen secara langsung Betul. dalam beberapa hal tertentu ya. KPPU mencoba menciptakan persaingan yang fair. Ya. Sebenarnya itu. Ujung akhirnya nanti ke sana. Tapi kami ada di hilir, ada di hulu. Ada di hulunya. Nah, kembali kalau bicara ukuran persaingan yang menurut KPPU berhasil adalah ketika satu, jumlah pelaku usaha makin banyak, kemudian konsumen banyak pilihan Oh. dengan harga yang lebih
masuk akal. Iya, Oke. yang bersaing juga tuh harganya. Yang bersaing. Oh. Ada harga, ada kualitas, ada Iya. kualitas, ada harga. Jadi Iya. nggak semua harus bilang semuanya kenapa jadi mahal kok nggak ada yang Iya, murah iya. gitu. Kita lihat aja kualitasnya gitu. Jadi bukan berarti barang mahal harus dimurahin, bukan. Barang mahal kalau sesuai dengan kualitasnya ya silahkan aja menjual produknya. Pengen yang murah dengan kualitas bagus boleh juga, tentunya itu yang dicari. Iya. Yang dicari adalah barang dengan harga yang kualitas bagus dengan harga yang lebih masuk akal. Itu tujuan akhirnya. Dan kami meyakini itu semua bisa terjadi karena persaingan. Hmm. Contoh misalnya teman berdua lah, Mas Aryo sama Mbak Pocut, kan saling bersaing sebenarnya dengan teman-teman di luar Iya, untuk benar. menjadi, misalnya menjadi host di sini. Kan berarti setiap harus meningkatkan kualitasnya, meningkatkan pengetahuannya. Karena kalau nggak oke, udah siap yang lain nih ngantri, kira-kira Bener, seperti Pak. itu. Iya. Gitu. Iya. Atau kemudian tiba-tiba jadi sangat mahal nih bayarannya. Ih mahal banget, nggak usah lah, ganti yang lain aja. Nah akhirnya kan akan menurunkan harga, meningkatkan kualitas. Seperti itu yang kami harapkan. Ini mungkin gampangnya buat Detikers tuh kayak gini. Ibaratnya kayak aku nih, kalau misalnya aku nggak punya pesaing, nggak ada anak-anak baru yang kemudian pengen jadi host juga, pengen jadi MC juga, mungkin aku tidak akan memperbaiki diri. Aku Benar, akan jadi benar. gini-gini aja. Betul. Iya, Which is kadang-kadang jadi jeleknya tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan yang ke arah yang lebih positif, yang lebih baik lagi tuh nggak ada. Tapi begitu ada anak-anak baru yang bikin aku ketar-ketir, wih ada anak baru nih, Iya, gue harus betul. makin pintar Benar. lagi, gue harus Yes. ada inovasi lagi, bikin sesuatu supaya klien tuh maunya pakainya Aryo aja. Iya, Nah Betul. itu justru Betul. persaingannya di situ akan semakin terlihat dan kualitas dari si produknya sendiri akan naik otomatis. Betul sekali seperti itu. Oh, itu menarik sih Pak. Itu. Oh, oke, jadi kayak gitu. Tapi kan UMKM tuh sering banget ada di posisi lemah tuh dalam struktur pasar ya kan. Nah, jadi tuh peran paling krusial KPPU saat ini nih untuk memastikan UMKM itu tuh mendapat perlakuan yang adil gitu dalam persaingan usaha tuh apaan sih Pak sebenarnya? Ya, itu yang menarik tuh. Jadi KPPU ini selain menjalankan undang-undang persaingan usaha, itu juga mengawasi undang-undang UMKM. Oke. Dalam undang UMKM itu, dalam undang-undangnya diatur mereka membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang lebih besar. Tugas KPPU memastikan perjanjian antara UMKM dengan besar ini fair. Oh. Jangan sampai mereka kemudian dalam bahasa ini terzolimi lah dan lain-lainnya. Itu bisa dikatakan melindungi juga dong ya untuk teman-teman UMKM dari Iya. KPPU. Betul, tugas KPPU yang lain Iya. selain persaingan usaha di dalam undang-undang UMKM juga melindungi UMKM tadi dari perjanjian-perjanjian yang sepihak, Iya. perjanjian-perjanjian yang membuat mereka tidak mampu bersaing atau mereka menjadi tertekan dan seterusnya, itu tugas KPPU juga dari undang-undang UMKM. Karena aku ngebayangin kalau misalnya aku punya UMKM nih Pak, ketika aku ditawarin sama kolaborasi sama brand yang besar, mungkin aku tuh akan jauh, kita nggak tahu apa-apa lah, kita tuh Iya, anak iya, baru, anak bingung. bawang ibaratnya gitu ya. Kita mungkin agak skip untuk baca aturan A, B, C, D-nya. Tapi kalau misalnya dari KPPU berarti akan ngebantu untuk menjelaskan ini akan seperti apa, kerjasamanya gimana, kalau memang ada yang memberatkan akan dikasih tahu juga. Itu dengan cara seperti itu akan mengawasi dan kemudian akan membantu bagi Ya, UMKM. itu salah satunya. Wah menarik juga ya. Tapi di satu sisi kalau satu-satu kan banyak banget nih. Iya. Iya. Kami juga mendorong dari pelaku usaha besarnya. Jadi untuk sekarang ada undang-undang UMKM loh ya. Jadi jangan sembarangan, jangan aneh-aneh, jangan kemudian abusive kepada si UMKM-nya. Mereka kan juga supporting. Jadi harapannya adalah ke depannya UMKM dengan usaha besar itu sinergi, saling supporting. Iya. Usaha besar butuh UMKM nih, bukan UMKM butuh usaha besar. Itu yang kita pengen bangun konsepnya. Iya. Jadi usaha besar itu Anda membutuhkan UMKM loh. Jangan sebaliknya, itu yang kita pengen tanamkan sebenarnya. Karena pondasi negara kita itu. Setuju. Undang-undang dasar kita bilang negara kita tuh ekonominya tuh dibangun atas dasar gotong royong, kerjasama, kolaborasi. Iya. Gitu. Itu akarnya di kita tuh adalah gotong royong ya. Itu akarnya. Karena kan pola bisnis, pola perekonomian setiap negara kan beda-beda nih. Yes. Nah Indonesia sudah memilih itu, polanya adalah gotong royong, kekeluargaan. Nah itu diwujudkan dengan kerjasama dengan UMKM, kemitraan dan sejenisnya. Dan ternyata apa yang dimulai dari zaman dulu dengan gotong royong itu, sekarang di zaman sekarang tuh relate banget ya. Bayangkan brand-brand besar aja zaman sekarang mau loh kolaborasi sama seniman-seniman kecil Iya, di iya, negara iya. tertentu gitu yang kayaknya kita nggak akan tahu kalau misalnya nggak diangkat sama brand besar itu. Tapi kemudian karena ada bentuk kolaborasi itu kita jadi sama-sama tahu, oh ada dia. Dan si seniman itu jadi naik daun juga, akhirnya jadi berkembang juga. Nah itu bentuk kolaborasi. Ya, nah yang sekarang kita juga perlu pikirkan, memang satu sisi kita melindungi yang kecil ya, Iya. tapi yang besar juga harus kita beri apresiasi dong ketika Iya. dia mau kolaborasi dengan yang Betul, kecil. betul. Insentif apa yang bisa kita berikan nih buat usaha besar ketika mereka bilang,
Bapak KPPU, saya sudah kolaborasi nih dengan sekian banyak UMKM, lalu insentif apa nih yang bisa saya dapatkan? Nah itu yang perlu kita pikirkan juga. Oh, dibikin Gitu. juga sama KPPU. Harus dong, kita harus mikirin ini besar kira-kira apa insentifnya nih, biar mereka mau. Kalau enggak kan ngapain saya pakai UMKM? Iya, Uang saya sendiri Iya. juga udah bisa kok benar-benar. tanpa UMKM gitu kan. Nah ketika mereka mau bersama dengan UMKM, harus kita pikirin agar mereka mau. Itulah gotong royong. Iya. Nggak cuman yang besar narik melulu yang kecilnya gitu, biar supporting satu dengan yang lainnya. Percayalah kadang-kadang brand-brand gede tuh akhirnya jadi melebarkan masanya, fansnya gitu ya. Karena mau kerja sama yang kecil-kecil. Karena kecil-kecil ini juga kadang-kadang punya fans sendiri kan. Iya. Jadi akhirnya malah bisa menarik fans-fans itu ke yang brand-brand besar juga. Itu yang menurut saya sangat menarik karena konsumen kita, anak-anak muda zaman sekarang, itu sangat suka kelokalan. Betul. Itu yang saya lihat. Benar-benar. Itu yang bagi saya sangat mendukung UMKM. Karena nggak cuma silau dengan merek-merek besar, nggak lagi. Iya. Sangat suka dengan brand lokal, sangat suka keunikan dan segala macam. Dan itu membuat perhatian usaha besar. Ini anak muda zaman sekarang sebagai konsumen kita, senangnya brand-brand lokal nih, senangnya sesuatu yang unik nih. Yuk kita kolaps. Nah itu kan sudah jadi apa ya, ekosistem yang bagus menurut saya antara perusahaan besarnya, UMKM dan konsumennya. Dan itu yang menurut saya perlu dijaga sama anak-anak muda zaman sekarang. Bagaimana tetap menyukai produk-produk UMKM kita. Benar. Karena lagi dan lagi produk UMKM itu tuh dari kita untuk kita banget tuh ya, ngebantu Benar. kita banget. Betul. UMKM bisa produksi barang, nggak ada yang beli sama aja, Bu. Iya. Gitu. Jadi memang ya harus memberdayakan itu. Kita mencintai produk kita juga. Bagi saya itu paling penting di situ sebenarnya. Oke, Pak, Gitu. ngomongin kolaborasi, Pak. Mm-mm. Berarti dari KPPU sendiri ada kolaborasi nggak sih yang dilakukan sama, let's say, pemerintah daerah gitu ya, atau mungkin sama lembaga pembiayaan atau kementerian itu sendiri, terutama untuk menciptakan adanya si ekosistem persaingan yang sehat ini untuk para UMKM. Ada nggak sih, Pak? Ya, kalau kolaborasi dengan pemerintah pasti, Ah, dengan semua kementerian. yes. Kementerian UMKM pasti, dengan koperasi pasti, perdagangan, perindustrian, itu kami semua kolaborasi dengan kementerian yang berkaitan dengan bisnis. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua dengan pemerintah daerah. Ketika tadi saya bilang indeks persaingan usaha, kami juga dengan pemerintah daerah untuk mensupport mereka, ayo bagaimana menciptakan kebijakan pemerintah yang lebih baik lagi. Kan pemerintah daerah sekarang boleh nih membuat regulasinya masing-masing. Kami mendorong mereka menciptakan regulasi yang memungkinkan UMKM tumbuh, memungkinkan investasi masuk, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi. Kita mencoba bersama-sama, ayo kita kejar target pertumbuhan ekonomi kita. Ih, keren. Nggak bisa sendirian, harus dengan pusat, daerah, masyarakat, konsumen semuanya. Bersama-sama kita tumbuhkan. Banyak sekali regulasi-regulasi daerah yang sekarang sudah dibentuk, membuat ekonomi daerah tumbuh. Sangat bagus menurut saya itu. We have to see in the brighter side gitu ya, in the positive side. Kita harus ngeliatnya dari sisi yang positif. Kalau misalnya kita semuanya punya pola pikir yang sepositif vibes-nya Pak Reza Iya. gitu ya, harusnya kita semua yang bisa. Karena Bisa, seringkali saya itu yakin. kita tuh terjebak dalam keadaan di mana kita seringkali saling menyalahkan satu sama lain. Iya. Padahal kalau kita coba mau berpikir untuk positif satu sama lain, kita tuh saling bantu tahu guys. Jadi Iya. yuk kita bareng-bareng. Kita mau lari bareng, ayo semuanya harus lari bareng gitu. Jangan sampai satu ada yang kayak, enggak, gue capek, lu enak gini. Nah nggak kayak gitu cara mainnya gitu ya. Ya. Saya punya teorinya kurang lebih seperti ini. Apa tuh Pak? Kita semua pernah naik mobil ya, tahu mobil Iya gitu ya. benar-benar. Kalau ban mobil ada 4, minimal 4 mobil itu. Kalau banyak kempes 1, jalan enggak. Iya sih Pak. Mungkin Gitu. bisa jalan tapi terseok-seok. Kira-kira Iya. gitu. Sama kadang-kadang suka miring sendiri gitu. Mereka sendiri. Berarti kan yang 3 yang benar harus nungguin 1 yang kempes. Nah, bagaimana supaya yang kempes ini tetap terjaga? Bayangin dari 4 roda, cuman 1 yang nggak jalan, bikin mobil tuh nggak jalan. Jadi kan betapa resikonya 1 yang kempes saja itu. Iya. Gitu. Tidak bisa membuat yang 3 nggak jalan gitu loh. Iya, iya. Makanya ini semuanya harus kolaborasi. Iya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, UMKM, usaha kecilnya, semua harus kolaborasi bersama tadi. Nggak usah nunggu siapa yang mau duluan deh. Iya, iya, Gitu. iya. Ayo kita bareng-bareng mulainya. Kira-kira seperti itu. Dan yang menyenangkan adalah ketika ngobrol kayak gini kita jadi tahu bahwa yang diurusin sama KPPU itu nggak fokusnya tentang UMKM aja, enggak. Iya. Tapi bahkan yang brand-brand besar juga sebenarnya diperhatikan. Karena baik lagi nggak bisa jalannya masing-masing. Kayak roda tadi kalau cuma diperhatiin UMKM doang juga susah jalannya. Yang brand besar juga tetap diperhatikan kalau sebenarnya gitu ya. Ya, justru Nice. malah menurut kami yang besarnya yang perlu harus mereka menjadi lokomotif. Iya, betul. Mereka yang lokomotif menjadi contoh yang paling bagus. Kita selalu bilang contoh dong yang bagus. Hmm, Usaha besar lebih mudah ngasih contoh yang bagus. betul. Seperti itu. Karena mereka sudah apa ya, udah matang gitu ibaratnya, udah terstruktur, udah apa Iya segala, bisa ngasih contoh ke yang baru-baru. Iya, apalagi kalau besar. Misalnya kita nyebut kalau bank ingatnya apa sih kayak gitu. Iya. Ingat kalau untuk otomotif ingatnya apa. Itu kan sudah sangat besar brandnya. Ketika mereka kasih contoh yang bagus, semua orang juga pasti ngikutin. Iya.
Itu yang paling I see, penting. benar-benar. Oke, terakhir nih Pak. Mm. Udah jam segini? Kita terakhir boleh ya? Emang harusnya Pak Reza di sini 2,5 jam ya harusnya ya. Boleh 24 jam nggak Pak besok ya? Tambah kali 7 kayak restoran boleh. Bisa. Anyway. Lu jangan nantangin Pak Reza deh. Gue kasih tahu aja nih. Kalah kan tuh. Aduh. Oke. Kalau kata gue jangan nantangin Pak Reza. Oke, apa nih pesan Bapak nih untuk pelaku usaha nih yang besar maupun yang kecil untuk kayak tetap berkontribusi secara positif untuk perekonomian nasional nih Pak? Silakan. Oke. Ini pertanyaannya berat banget nih. Ya. Tapi saya pilah-pilah dulu ya. Iya. Buat yang besar, ayo kita bersaing dengan sehat. Oke. Karena mereka punya kekuatan, kekuasaan dan seterusnya. Jadi mereka kita dorong, ayo kita bersaing dengan sehat. KPPU punya program kepatuhan persaingan usaha. Silakan ikuti program itu biar nanti tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran undang-undang persaingan usaha. Oke. Untuk yang UMKM, ayo tumbuh, pastikan, yakinkan bahwa selalu ada pihak-pihak yang akan menjaga. Pemerintah selalu bersama dengan UMKM. Dan yang untuk keduanya, usaha besar dan usaha kecil, ayo berkolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa kita. Gitu. Gitu. Intinya adalah Biasa. kita semuanya di sini sama-sama sedang berdiri dengan visi misi yang sama, yaitu membangun Indonesia dengan lebih baik lagi. Tapi kita membutuhkan adanya bentuk kolaborasi dan kerjasama agar kita bisa berjalan beriringan bareng-bareng. Jadi yuk bareng-bareng kita juga berpikir dengan positif lagi untuk Indonesia yang lebih baik. Itu dia. Presiden terima kasih udah main sini ya. Terima kasih Dengan banyak senang loh hati. Pak. Iya. Aryo, Pocut, Ih, enggak kita yang makasih tahu Pak. Maaf. Karena kalau misalnya ngobrol-ngobrol gini mungkin kita nggak tahu juga. Iya. Pocut aja sebelumnya nggak tahu kan KPPU apa. Kan kalau saya boleh jujur, siapa Boleh. tahu di luar sana ada yang belum tahu juga, Dan jadinya nggak saya mewakili. tahu sekarang. Keren. Terima kasih ya Pak. dengan senang hati. Makanya saya senang banget ketemu dengan teman-teman. Kan terus menyebarluaskan ke semua Iya, orang. Percuma kami ngomong kalau nggak ada yang dengar juga. Bener. Kan followernya Aryo banyak, Pocut banyak, gitu kan pasti semakin membuat oh ini toh ternyata. Kami senang kalau pada akhirnya teman-teman pada tahu persaingan lewat teman-teman berdua. Iya, bener. Benar-benar. Mohon izin Pak, tapi kalau followers kita sebenarnya cuma 0,001 dari Detikcom ya. Ya, kalau itu iya. Cuman sebegitu persen. Yang banyak followers Detikcom. Oke. Tiba-tiba ternyata Pak Reza selebgram juga. Ih, Enggak. Iya, Bisa kan jadi. belum. Enggak. Bisa jadi. Lihat Coba dari deh. tampilannya sih bisa Kalau jadi dari ya. tampilannya saya Iya percaya kan? Pak. Bener Kan lagi. tampilan bisa nipu. Cara Bapak menyampaikan sesuatu saya yakin. Cuman baik lagi ya ngomongin masalah persaingan usaha. Bapak jangan bagus-bagus banget sekali lagi ya Pak. Udah Bapak kerja aja sesuai dengan pekerjaan Bapak. Iya. Jangan terlalu Biar- bagus. Jadi kita nggak saling bersaing gitu Jadi ya. kita nggak saing. Persaingan sehat Pak. Bener Pak. Kita Tolong kurang-kurangin dibantu. persaingan kita ya. Masalah kalau Bapak pindah ke kerjaan saya nggak bisa ke kerjaan Bapak. Jadi kita nggak bisa tukeran Bapak. Nggak bisa Belum tukeran. tentu, siapa tahu bisa nanti suatu hari nanti. Enggak juga Bapak, nggak nyampe Bapak. Iya. Mungkin bisa tapi butuh waktu ya, lebih lama. Makasih, Kalau Pocut. Bapak langsung, kalau lo mungkin 5 tahun lagi ya yo. Makasih Pocut. Atau mungkin memang nggak mau aja kali. Asli jadi host aja. Percaya Pak. Iya sih, memang fokus lebih bagus sih. Keren. Ya kan? Keren Ya. dibantuin sama Bapaknya. Makasih ya Pak. Dirapiin. Ya. Iya. Bapak, Thank you. sebelum kita Terima break, kasih. kita ada tagline Bapak boleh ikutan ya Bapak? Gimana? Kalau misalnya kita ngomong detik pagi, Mm-mm. jangan tidur lagi gitu bareng-bareng ngomong. Saya tangannya juga harus gerak juga apa? Bebas, Boleh. aja. Bapak bebas mau gimana Boleh kalau aja. mau gerak boleh. Iya. Jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi. Oke. Siapa jatuh. Pak? Siap. Orang lagi ngomong gini lu ada aja kelakuan lu. Enggak soalnya lo. Masalah sama Mike. Enggak lo. Saya Iya. enggak pegang, tiba-tiba dia jatuh. Oh, ngerasa bersaing lu Mike-nya? Oh, enggak. Sorry. Oke. Detikers. Itu kita ngobrol-ngobrol bersama teman-teman dari KPPU. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan informasi baru dari sini ya. Tapi abis ini kita masih ada informasi lainnya. Sekali lagi Pak Reza terima kasih udah main-main sini. Terima kasih Dengan senang banyak hati. Pak. Ditunggu main lagi kesininya. Tentu. Siap. Kalau diperbolehkan, kalau diundang kita senang banget. Tentunya dengan senang hati juga kita mengundang Bapak. Baik Pak. Hati. Detikers, kita akan kembali abis yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kota itu udah ngobrol-ngobrol santai, kita mau ngobrol-ngobrol juga. Tapi kalau yang satu ini ngobrol-ngobrolnya lumayan agak bikin miris, Cut. Iya. Lo suka buang sampah sembarangan kan? Enggak loh.
Dia ngomongnya kenapa gitu banget sih, Detikers? Lo suka buang sampah sembarangan kan? Enggak loh. Enggak dong, lu mah selalu Enggak di dong. tempatnya kan. Iya. Kalau ada barang yang gak suka, lu balikin aja lagi ke keluarganya, ya kan? Yuk udah yuk, kita bacain berita aja Kan yuk. sampah, kita ngomongin sampah. Maksudnya kan kalau ada sampah, yaudah dibalikin lagi aja ke tempatnya gitu, ke tempat Iya sampah. mungkin kan keluarganya umbi-umbian, ini sampahnya umbi-umbian. Soalnya Iya. kan Pinter banget ngeliatnya. Ih, udah pinter. Ya supaya nggak Iya. jadi sampah abadi. Iya. Kayak yang satu ini, ada fenomena sampah abadi. Ini terjadi di Pantai Talanca, Sukabumi. Kita mau ngobrol sama Kang Syahdan kali ini dari Reporter Detik Jabar. Wilujeng enjing Kang Syahdan. Selamat pagi, Kang Syahdan. Kang Syahdan, Mas Aryo dan Mbak Pocut di studio 20 detik. kela-kela Kang Syahdan ini tuh berarti Kang Syahdan lagi ada di pantainya. Betul, Mas Aryo. Saat ini saya di pantai yang terhampar dengan permadani sampah, Mas Aryo. Jadi itu di belakang itu bukan ini, bukan pasir, tapi sampah itu. Sampah. Betul, sekitar dari 10 meter saya berdiri hingga ke bibir pantai itu sudah dipenuhi oleh sampah, begitu. Ya Allah. Tumpukannya tinggi juga ya berarti kalau misalkan sampai kayak gitu. Boleh lebih agak zoom lagi nggak biar kita bisa lihat? Oh dia Kang? ngerepotin, gue liat-liat. Boleh ya. Tuh. Oh ya Allah. Kang, ini tuh sebenarnya apa yang terjadi sih Kang dan seberapa parah sebenarnya? Mungkin kalau kita lihat dari layar, mungkin nggak separah yang Iya. dibayangkan oleh Kang Syahdan yang ada di sana secara langsung Kang. Baik, rekan Aryo, saat ini saya berada di pesisir pantai Talanca, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Bisa saya gambarkan kondisinya sangat memprihatinkan. Saat ini bibir Talanca seolah hilang tertutup karpet sampah. Sejauh mata memandang, pasir pantai sudah tidak terlihat karena tertimbun material sampah yang sangat masif. Tumpukannya bisa saya jelaskan bahwa didominasi oleh kayu-kayu gelondongan besar, sisa badai dan sampah anorganik. Ini sangat kontras dengan pemandangan latar belakang saya ini, ada lautan dengan langit yang biru. Kalau Presiden Prabowo kemarin marah melihat sampah plastik di Bali, kondisi di sini bisa dibilang jauh lebih ekstrim karena volume dan jenis sampah yang berat, begitu Aryo dan Pocut. Sampah yang berat itu isinya sebenarnya apa aja sih Kang kalau boleh tahu? Maksudnya apakah kan ini nggak kelihatan Kang dari jarak jauh banget. Apakah memang sampah-sampah plastik kebanyakan atau mungkin sampah ranting-ranting atau pohon-pohon? Ya. Baik, Aryo dan Pocut, perlu saya jelaskan memang tempat saya berdiri saat ini berderak karena memang kebanyakan adalah sampah-sampah kayu, kayu-kayu berupa kayu gelondongan, kemudian bambu. Dan mungkin perlu saya ambil satu sampel di sini, ini yang menjadi misteri hingga saat ini bahwa ini ada kain perca begitu rekan Aryo dan Pocut. Nah ini kain perca ini diduga berasal dari hulu sungai, ini sungai Cibutun dan sungai Cimandiri di mana di hulunya itu terdapat banyak pabrik-pabrik garmen. Namun hingga saat ini masih menjadi misteri diduga apakah memang dibuang dari pabrik tersebut atau entah dari mana karena memang faktanya yang saya lihat banyak sekali sampah-sampah kain sehingga membuat ketika hujan ataupun orang di sini menyebutnya banjirop dari arah laut hingga ke pesisir, air tidak kembali. Jadi di belakang saya ini bukan sungai, tapi danau buatan yang tertahan airnya tidak terserap ke dalam pasir karena banyaknya timbunan sampah berupa material kayu dan kain perca ini rekan Aryo dan Pocut begitu. Oh, jadi ada kemungkinan ini berasal dari limbah industri ya? Iya, tapi masih belum tahu Yang dari berada di mananya. hulu. I see. Berarti kita nggak tahu juga nih, apakah dibuangnya secara sengaja atau tidak sengaja juga kita nggak tahu ya Kang ya? Betul. Karena beberapa tahun silam memang pemerintah daerah setempat, kemudian penggerak lingkungan, termasuk influencer Pandawara juga sempat ke lokasi ini dan melakukan giat-giat bersih pada September 2023 yang lalu. Namun faktanya 2 minggu setelah itu sampah kembali datang begitu rekan Aryo dan Pocut. 2 minggu 2 doang. minggu aja, wow. Kok bisa ya? Enggak, udah gitu punten banget nih. Kadang-kadang tuh kalau kayak gini, ketika misalnya Pandawara atau teman-teman lain aktivis datang sana kemudian menyuarakan kalau iya di situ tuh kotor gitu ya, banyak sampahnya. Kadang-kadang tuh mungkin akan bisa menimbulkan adanya ketersinggungan bagi orang-orang di sekitar sana. Kadang-kadang tuh yang bisa bikin bingung seperti itu. Padahal kenyataannya memang begitu dan seperti yang disampaikan tadi, dalam waktu 2 minggu aja bisa balik lagi. Bisa balik Berarti lagi. ada yang salah, Iya. mungkin bukan salah dari warganya gitu ya, tapi ada sesuatu hal yang salah, ada sesuatu hal yang kurang tepat, sehingga ini yang perlu diperhatikan agar
tidak terjadi seperti ini di kemudian hari, gitu kan yang harus dipikirin kan. Bener-bener, tapi aku penasarannya sebenarnya lebih dari kapan awal mula ini ditemukan kayak kok bisa sebanyak ini sampahnya, Sejak Kang? kapan tuh Kang? Jadi perlu saya ceritakan bahwa sejak tahun 90-an, lokasi ini dikenal dengan lokasi yang sangat indah, Aryo dan Pocut. Bahkan wisatawan mancanegara berkunjung ke sini karena ombak di perairan Citalanca ini dikenal ramah untuk mereka yang menjadi surfer pemula atau peselancar air pemula. Wow. Para bule-bule ini tidak segan-segan untuk berbikini ria di lokasi ini, kemudian berjemur selayaknya di pantai-pantai yang ada di Indonesia seperti itu. Namun sejak tahun 97 hingga 2000-an sampah mulai berdatangan berupa material kayu. Menurut informasi dari masyarakat juga terdapat ada beberapa alih fungsi bangunan yang berada di sempadan-sempadan sungai, terutama bangunan besar, baik itu pabrik, baik itu ada sejumlah memang bangunan di sini yang baru dibangun. Akhirnya arus dari sungai ini mentok. Artinya ketika dari sungai masuk, mereka ke lautan, akhirnya kembali lagi ke pantai ini. Hingga saat ini, sebelumnya berupa sampah kayu, namun saat ini yang saya lihat di sini adalah material-material sampah rumah tangga, kemudian material kain, dan kayu-kayu gelondongan. Begitu. Kang, mungkin nggak sih kalau ini terjadinya karena memang faktor-faktor cuaca, saya misalnya faktor alam deh gitu ya, entah itu air laut, air pasang gitu, atau musim hujan, sehingga akhirnya banyak, tadi kan disampaikan juga ada sampah-sampah kayak ya pepohonan gitu ya, atau juga sampah-sampah garmen. Mungkin nggak karena faktor alam ini, Kang? Baik, memang Kabupaten Sukabumi dikenal dengan rutinitas tahunan yang ini musim barat, seperti itu. Dengan adanya ombak besar, sampah-sampah dari manapun akhirnya terbawa. Namun dugaan-dugaan yang paling kuat memang akibat adanya alih fungsi bangunan yang berada di sempadan sungai seperti itu. Sehingga membuat arus laut tidak normal seperti dahulu. Artinya sampah kembali datang khususnya di lokasi ini. Beberapa warga memang sempat menyebut alangkah baiknya jika di sini itu dibangun tanggul, semacam tanggul atau pemecah ombak ya, tanggul pemecah ombak. Ketika tanggul pemecah ombak dibangun pun itu sebetulnya tidak menjadi solusi. Karena nantinya sampah akan terbawa tidak hanya di Talanca, tapi pantai-pantai lain di kawasan Geopark Ciletuh Kabupaten Sukabumi ini, begitu kan Aryo dan Pocut. Emang kalau boleh tahu di sekitar sana ada bangunan-bangunan apa aja, Kang, yang kemudian bisa mengganggu lingkungan tersebut? Di sini ada salah satu perusahaan energi, begitu, yang memang lokasinya berada di sempadan pantai, kemudian juga berada dekat sekali dengan muara Cimandiri yang memang dijadikan lahan, artinya Cimandiri dan Cibutun ini memang mengapit pantai Talanca ini. Khusus untuk bangunan yang tadi saya sebut, itu berada di arus sungai Cimandiri, begitu rekan Aryo. Oh. I see. Kang, ini kan pasti berdampak kan buat warga, buat nelayannya, buat yang mau wisata ke sana. Nah, ini kan lumayan agak kayak kurang bisa dinikmati gitu pantainya. Jadi dampaknya tuh apa untuk sekarang nih, Kang? Baik, dampaknya tentunya untuk pariwisata ya, potensinya nyaris mati. Seperti saya sebut tadi bahwa dulu ini tempat adalah tempat selancar favorit wisata. Halo, Kang Syahdan, punten Kang Syahdan. Memang bagi warga sekitar, khususnya bagi para pemulung yang tinggal di pesisir Talanca ini, limbah ini dijadikan ladang untuk mereka mencari rezeki. Para pemulung ini mengais sampah-sampah berupa sampah plastik, kemudian sampah-sampah yang memang dinilai memiliki nilai komersial begitu. Mereka menggantungkan hidup, memilah sampah plastik, sandal bekas dan sebagainya. Artinya kalau untuk nelayan sejauh ini mereka masih bisa melaut karena memang lokasi sampah ini berada di pesisir dan tidak terbuang sampai ke tengah lautan begitu, Arya dan Pocut. Iya, tapi seandainya misalnya itu bisa bersih gitu ya, nggak cuma di tengah laut tapi di pesisir bahkan di semuanya bisa Suaranya bersih. Halo Kang, bisa terdengar? Halo, Kang Syahdan. Siap. Iya. Oke. Jadi kalau seandainya memang bisa benar-benar bersih gitu ya sampai dengan ke pesisirnya akan jauh lebih menyenangkan karena otomatis kan tadi seperti yang disampaikan bahwa akses untuk para wisatawan datang ke sana menikmati pantainya, menikmati ombaknya itu bisa kembali terulang seperti tahun 90-an dulu ibaratnya kayak gitu. Kalau dari pemerintah sendiri Kang, tanggapannya seperti apa? Apakah kemudian ada bantuan yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menangani keadaan sampah abadi ini, Kang?
Oke, sejauh ini langkah yang terlihat masih bersifat reaktif, yaitu pembersihan sampah saat sampah sudah menumpuk atau saat viral. Belum terlihat adanya solusi infrastruktur permanen seperti jaring penahan sampah di muara atau penegakan hukum tegas bagi pembuang sampah di hulu. Ya intinya rekan Aryo dan Pocut kita menanti apakah instruksi keras Presiden Prabowo soal korve dan kebersihan pantai di Bali kemarin akan berdampak juga ke pantai Talanca ini. Ataukah pantai ini akan tetap dibiarkan menjadi muara sampah yang abadi, begitu rekan Aryo dan Pocut. Oke, tapi semoga bisa ada langkah yang konkret gitu dari pemerintah. Jadi bisa benar-benar jadi tempat wisata lagi. Karena Iya. zaman dulu kan udah bagus banget tuh. Karena hampir 30 tahun kemudian pantai ini sudah quote unquote beralih fungsi. Ya. Kalau dulu menjadi tempat favorit wisatawan untuk bisa bermain bersama ombak, sekarang ini hanya menjadi tempat berkumpulnya bukan wisatawan melainkan sampah. Meskipun kemudian menambah pundi-pundi bagi para pemulung, tetapi alangkah lebih menyenangkannya lagi kalau misalnya bisa menambah pundi-pundi dalam hal yang lain. Ya. Misalnya menjual air kelapa di sana atau spot-spot tempat destinasi orang untuk berwisata akan jauh Benar-benar. menyenangkan seperti itu ya Kang Kurang lebih ya. Betul, rekan Aryo dan Pocut. Kang Syahdan, hatur nuhun Kang Syahdan. Terima kasih banyak untuk informasinya. Minimal sekarang kita jadi tahu gitu ya. Ternyata masih ada permasalahan lain yang perlu untuk kita perhatikan saat ini. Dan mungkin perlu concern juga dari masyarakat. Siapa tahu dengan kita bersuara makin bisa lebih cepat didengar oleh yang bersangkutan, berkepentingan. Itu dia. Iya. Hatur nuhun Kang. Kalau gitu terima kasih banyak Sami-sami. Kang. Sami-sami, Sampai Aryo jumpa dan Pocut. lagi. Selamat bertugas kembali. Iya. Ternyata PR kita tuh masih banyak ya. Ini tadi Ya. nyambung sama obrolan kita di awal bahwa takut tambah dewasa. Nah, ternyata memang betul makin kita beranjak dewasa, makin banyak permasalahan-permasalahan seperti hal yang terjadi juga. Kalau tadi baru aja kita ngomongin masalah persaingan usaha yang ya zaman sekarang ada yang namanya serakanomics gitu ya. Kemudian tiba-tiba masih ada juga hal-hal lain yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah lingkungan alam ini. Yang ternyata sayang banget padahal Sayang sebagus banget, itu dulunya sayang banget. sekarang jadi tempat sampah. Padahal mah bisa jadi kayak liburan kemana, kesana Iya. yuk gitu kan. Dan padahal kan harusnya kan tak ada yang abadi. Tak ada yang abadi. Benar, bisa. Kan bisa nih tumpukan sampah ini menjadi tidak abadi, siapa tahu ya kan bulan depan udah hilang. Ya, udah hilang kan kita nggak pernah tahu. Ya tapi kita doakan aja yang terbaik. Amin. Semoga sebenarnya ini menurut gue sih kan gue kan cuma netizen ya. Iya. Cuman mungkin harus dicari nih akar permasalahannya tuh di mana sih? Ya kan mungkin ada dari mananya gitu kan. Karena kan saya tidak ekspertis ya di bidang itu ya. Jadi mohon maaf saya cuma bisa kasih taunya sampai situ doang. Ya kan. Bener. Terus hari ini Setuju. itu ada ini yo. Apa tuh? Jadi ada yang viral. Jadi ada cowok nih dikirain gendong mayat. Ternyata gendong biawak yo. Gini, kalau misalnya dia dikiranya gendong cowok pria, ternyata dia adalah buaya, mungkin. Karena kan buaya dan cowok tuh Lelaki buaya darat. Set. asik. Emang lu tuh cocok di dangdut, emang cocok. Lu tuh kalau dia nyanyi lagu-lagu yang nyerempet ke dangdut tuh kayak menjiwai gitu. Lu emang Iya. biduan. Gue emang biduan. Oh. Itu cita-cita gue kan gak dikasih sama mak gue. Tapi yang kita lihat bukan biduan, lu biduran. Gatel mulu kerjaannya. Loh. Gini yuk, kalau Oh. misalkan mau cari pasangan kita harus apa? Menggatal. Kalau di rumah doang nggak dapet. Mau nyampe 10 tahun lagi kalau misalnya tidak menggatal tidak dapat yuk. Bener. Kan menggatal sewajarnya aja. Iya, jangan Nggak berlebihan. gatal banget. Enggak. Gatal dikit kayak gitu. Buat digaruk-garuk lucu aja. Iya, garuk dikit gitu. Nggak Iya. Enggak nyampe dibungkus. Enggak. Enggak maksudnya. nggak nyampe. Sampai harus dibungkus-bungkus biar Iya, dia anget iya. gitu. Enggak, digaruk kecil aja. Iya, kita kembali ke pria ini. Enggak, jadi kenapa dibilang dikirain gendong mayat itu gara-gara pakai koran. Oh, ditutupin biawaknya pakai koran. Ditutupin pakai koran gitu, dibalut koran sama kain putih, digulung. Gitu. Gue lebih takut dia bawa pocong sih kalau gue lihat ya.
Ya nggak sih? Jujur iya. Nah ini tuh di Tambora nih, Jakbar nih, warga Jakbar nih, ya kan. Nah jadi polisi itu akhirnya mengungkap soal viral di media sosial seorang pria di Tambora terekam CCTV dan dinarasikan diduga menggendong mayat. Nah polisi sudah memastikan yang dibawa pria tersebut itu bukan mayat, namun seekor biawak. Lalu katanya seperti ini, iya benar pria tersebut membawa biawak. Anggota kami sudah cek langsung ke lokasi, sudah dipastikan memang biawak yang dibawa oleh pria tersebut. Sudah dicocokkan juga rekaman CCTV dengan pria tersebut dan juga bajunya yang dipakai pada saat itu. Semuanya benar gitu. Jadi ini sudah dapat dipastikan ya. Biawak yang dibawa pria itu masih hidup dan akan dipelihara. Lalu alasan dia jalan kaki itu adalah karena tidak punya ongkos untuk membayar transportasi. Jadi iya, biawaknya masih hidup, jadi karena tidak ada uangnya, jadi jalan kaki aja sambil membawa biawaknya. Nah, biawak itu sekitar sepanjang 1,7 meter. Panjang loh. Dibawa dari Petojo menuju Tambora. Gitu ceritanya. Jadi sebenarnya ya cuman emang agak kaget sih karena mungkin bawanya begini tuh. Kamchagia. Tuh, gambarnya bawanya begini. Diginiin, Tapi kira-kira kalau ekornya itu orang kalau yang lihat nganggapnya itu apa ya? rambut. Begini ekor soalnya kan. Begini, nih tuh. Kan cowok. Gimana sih? Itu yang di Enggak dong. Oh, iya bener ya. Kan Orang mayat bisa- orang aja. bisa mikirnya itu cewek. Itu kan bisa mikirnya cewek. Oh, tapi kan kalau rambut helai-helai, kalau ekor kan enggak. Ekor kan Tunggu sebentar soalnya ekornya nggak kelihatan di situ juga. Tunggu bentar, saya kan 1,7 meter lumayan. ngerti kan lo, nggak Gede mungkin ya? nggak kelihatan, pasti ada ekornya. Iya ya. Orang yang lihat kan, ih gede banget gitu. 1,7 meter mah gede. Benar. Tapi daripada kita bingung kita tanya Brigadir Ade aja. Siapa tahu ini temennya. Lu kebayang gak, Brigadir Ade langsung, astagfirullahaladzim, masa gue temenannya sama biawak gitu. Bukan. Ya Allah maaf gak maksud gue. Sama Pak polisinya loh. Oh, polisinya. Bukan biawaknya. Selamat pagi, Brigadir selamat Ade. pagi, Brigadir Ade. Selamat pagi Aryo dan Pocut. Udah Iya, pernah ketemu biawak, ngelihat biawak mungkin? Kayaknya lihat di TikTok aja deh. Lihat di TikTok aja deh. Iya tapi tahu nggak Brigadir Ade tentang cerita yang dikirain mayat ternyata biawak? Tahu, tapi memang kalau dari CCTV kayak bentuk poci gitu ya. Enggak, soalnya juga emasnya juga ngadi-ngadi, ditaruhnya pakai kain putih sama koran. Boleh nggak pakai yang lain? Plastik bening kek? Mungkin di rumah adanya itu kali ya. Tuh, bener. Iya, mendingan daripada bawa biawak, bawa ini sugar glider ya kan? Kan Brigadir Ade punya tuh. Ih, Bener gak? Iya, masih bertahan? masih kan baru. Baru. Soalnya dulu gue melihara sugar glider, ternyata nggak lama karena suka gue main-mainin, katanya nggak boleh banyak mainin. Enggak, gue punya juga. Boleh. Oh boleh? Boleh main Iya, kan? malah kalau sering kita mainin, dia cepet bonding sama kita. Kayak Iya. contohnya kita jalan, dia ngikut kita terus. Masa? Jadi gak khawatir hilang. Iya. Jadi bener-bener pet gitu kan, dia makhluk sosial. Mm-mm. Iya kan tuh, bener makhluk sosial. Pantes kemarin gue liat-liat di Instagram ada dia, kan dia makhluk sosial. Muncul di mana? Media sosial dong harusnya. Brigadir Ade boleh silakan laporannya untuk hari ini. Terima kasih banyak Brigadir Ade. Oke, baik. Terima kasih ini dan maaf. Gak Arya apa-apa, dan gak apa-apa. Pocut. Baik, terima kasih Arya dan Pocut. Selamat pagi Detikers dengan saya Brigadir Ade Cynthia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Slipi Palmera, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Semanggi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri terpantau ramai lancar, dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar dari kedua arahnya. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur arteri Semanggi menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar,
Dan di jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai lajur kendaraan Anda, dikarenakan bahu jalan diperuntukkan untuk dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pos Pol Simpang Cilenyi, Bandung, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah tol Cilenyi akan menuju ke arah Cibiru terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Jatinangor yang akan memasuki gerbang tol Cilenyi juga terpantau kondusif lancar, dan di kawasan ini banyak sekali aktivitas angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Harap bagi para pengendara untuk antisipasi hal tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Pos Pol Cisanggarung, Cirebon. Arus lalu lintas dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang arus lalu lintas terkini, Anda dapat memfollow Instagram korlantaspori.ntmc, begitupun dengan TikTok korlantaspori.ntmc. Dan demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Aryo dan Pocet di studio. Terima kasih Brigadir Ade. Terima kasih banyak Brigadir Ade. Tapi gue ngerti banget karena biasanya tuh kalau kita tuh udah template Maaf soalnya. ya. Iya, udah template. Jadi caranya juga kita kalau ngomong tuh ke brigadir yang lain, kalau misalnya brigadir Ade nggak ada, kita juga kayak terima kasih brigadir. Iya, ada mikirnya dulu. Ada jeda dulu, kita mikir dulu. Padahal kita tahu siapa orangnya, cuman di otak kita tuh udah tahu Brigadir Ade mau ngomongnya. Benar-benar setuju. Aku juga suka gitu Brigadir Ade, tenang aja. Kamu suka sering salah manggil nama kan? Makanya semuanya aku panggilnya Beb. Kalau nggak Yang. Oh. Biar nggak salah. Oh, jadi aku harusnya tadi, baik terima kasih Beb. Lah iya ya. Enggak, udah gitu ya. Kalau gue jadi Brigadir Ade, Bebnya sekali aja, gak usah makasih Beb. Kayak Ada 2 orang. Iya harusnya sekali aja, makasih Beb. Gitu. Bener-bener. Iya bener, kalau lupa mendingan kayak Baik, gitu. terima kasih Beb dan Bro. Iya. Kalau nggak bro dan sis. Bener. Oh, Bro dan Sis. Tapi itu boleh loh kalau misalkan lupa siapa ya orangnya. Iya kan Beb. Gue suka gitu. Kalau Iya. dia bilang Beb, berarti gue lupa namanya. Bener, karena kalau misalnya bilangnya terima kasih sis, takutnya ntar dianggapnya jualan online. Makasih sis. Bener. Kalau Gan, takutnya cendol. Iya, udah gak ada tapi sekarang Iya, ya. bener. Kalau Bun juga sama online tuh sekarang. Zaman sekarang tuh ngomongnya Bun. Bun, iya Thank you. bener. Makasih Bun. Kalau Mams takut teman sekolahan gue gitu kan. Oh, bener. Ini urusan nama panggilannya panjang ya. Brigadir Ade makasih ya. Brigadir Ade makasih ya. Terima kasih, maaf ya. Nggak apa-apa. Oke dong. Kita manusia tempatnya salah. Bener dong. Iya, tapi jangan selalu. Kok lu selalu? Kita ngomongin udah kita ngomongin ini nanti kita break aja. Gue masih punya urusan sama lo. Asik. Ngomong-ngomong makin siang itu resepnya makin turun. Lu awal tuh resepnya ada di atas. Makin siang dia makin turun di bawah lu tau gak? Gue naikin nih. Tuh, gue naikin. Emang lu. Udah makanya jangan kemana-mana Detikers, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Gini Cut, kira-kira apa maksud dibalik? Biar hype. Biar semangat karena ini hari Senin butuh disemangatin. Gue tuh suka bingung sama orang yang kayak, kak semangatin aku dong gitu. Gimana? Gue harus ngapain? Gue harus lompat galah? Apa gimana sih? Iya gimana ya kalau nyemangatin orang Iya ya? kan? Terus kita ngomong semangat ya. Kayak ngaruh tuh di hidupnya dia. Toh juga kadang-kadang kan kita nggak tahu ya tulisan itu intonasinya gimana. Siapa tahu gue sebenarnya ngomongnya, semangat ya. Oh gue tuh kalau misalkan semangat itu support kan. Di transfer itu adalah bentuk support. Jadi gue sih semangat kalau misalkan di transfer. Siapa yang enggak sih? Betul enggak? Salah satu penyemangat konkret. Setuju enggak? Emang kasih sayang di lu tuh sebenarnya lebih ke arah emang bentuknya angka ya?
Gue suka dua-duanya, kasih sayang secara emosional sama kasih sayang. Serakanomics lo. Ini contoh serakanomics. Ingat Serakanomics itu tidak kenapa-napa. Itu It's monopoli yang gak kenapa-napa. Kebalik. Serakanomics nggak apa-apa, monopoli itu nggak boleh, bener nggak? Monopoli boleh, selama tidak saling mematikan. Nah, gue kan juga nggak mematikan siapapun. Berarti itu masuknya nggak kenapa-napa dong. Iya, Gue tidak ada pihak yang dirugikan sama sekali. yakin. Yakin. Iya, nggak ada pihak yang dirugikan sama sekali. Selama gue meminta support dan lain-lain sama orang-orang, Oh. enggak kan? Ya kan lu juga gak ke orang-orang, lu kan spesifik kan sama pasangan doang biasanya. Ya masa ke orang-orang lu mintain? Iya. Tapi kan gue open. Open apa kalau boleh tahu? Open. Kalau misalkan nih contoh, aduh Iya. hari ini kayak kurang semangat deh. Tiba-tiba teman gue cut ngopi yuk gitu. Terus tiba-tiba pas bayar, tenang, nggak usah, uang BPJS gue baru keluar. Gue kan kayak, sebuah support. Gue good mood Oh sampai itu 3 hari. support, itu bagian, menurut lu support dari orang tuh kayak gitu di hidup lo? Iya. Berarti kan gue juga mensupport orang boleh seperti itu. Bisa, karena kalau menurut gue bentuk support yang paling baik adalah ketika orang itu ada di sekitar kita. Ada aja. Ada, jadi lu pernah gak sih ngerasa lu tuh kesepian, walaupun misalnya ada orang banyak gitu, tapi lu ngerasa kesepian. Nah, gue kalau lagi ngerasa kayak gitu, gue tuh cuma butuh orang yang gue kenal, gue tahu dia tuh safe space gue untuk ada di sebelah gue atau di sekitar gue bisa lihat gitu ya fisiknya. Gak usah ngomong, gak usah ngapain, biar diem aja. Yang penting gue tahu ada orang yang gue kenal, safe space gue. Udah. Safe space. Tapi ngomong-ngomong nih, sekarang tuh bingung nih masalah-masalah safe space ini. Kenapa? Soalnya kemarin ada sopir MBG tabrak sekolahan. Nah, harusnya Terus padahal sekolah tuh jadi safe space kan? Iya makanya, dan dia tuh ngamuk dan menghajar 15 orang di Kebumen. Gimana sih? Jadi yang nabraknya siapa, yang dipukulinnya siapa, yang mukulinnya siapa? Makanya. Kita ngobrol aja sama reporter kita. That's why ada Kak Rinto Heksantoro dari reporternya Detik Jateng. Selamat pagi Kak Rinto. Selamat pagi Kak Rinto. Selamat pagi menjelang siang Kak Aryo, Kak Pocut. Selamat pagi menjelang siang. Kak Rinto, tadi Pojok cerita katanya ada seorang sopir MBG nabrak sekolah ngamuk hajar 15 orang di Kebumen. Jadi boleh diceritain kronologisnya seperti apa? Siapa yang nabrak, siapa yang kemudian ngamuk, siapa yang menghajar, siapa yang dihajar? Silakan. Ya, jadi kejadian mobil MBG nabrak pagar sekolah itu memang betul ya. Itu awal mulanya memang mobil itu sudah terpantau warga sekitar, itu melaju secara ugal-ugalan. Dikemudikan secara ugal-ugalan, ngebut di tengah jalan, meluncur dari arah timur ke barat, dari desa Celapar. Nah, kemudian sebelum sampai di SD Negeri Celapar itu kan memang ada tanjakan dan tikungan. Mobil kemudian tidak terkendali, nabrak gerbang sekolahan, gerbang SD. Kemudian mobil mengalami pecah ban. Setelah pecah ban, mobil tidak berhenti. Si sopir tetap ngegas terus, kemudian mobil jalan lagi, oleng, nabrak talut di depan sekolahan, talut jalan. Nah, setelah nabrak talut pun mobil tetap nggak berhenti, tetap di visual kan kelihatan itu banyak ngedrip keluar asap gesekan sama aspal itu kan. Kemudian karena warga sekitar itu mendengar suara benturan, terus pada keluar lihat tuh ada mobil di pinggir jalan, berarti kecelakaan ini, terus mereka inisiatif mau menolong mendekat. Nah, ketika mendekati mobil tersebut, si sopir langsung keluar dari mobil, justru malah warga yang mau menolong itu dipukul sama si sopir itu. Kemudian dia ngamuk, ngambil kayu, terus kemudian membabi buta, ngamuk ke sana ke sini, warga yang terlihat dipukul. Itu jadi ada belasan warga yang terluka karena pukulan tangan sama pukulan pakai kayu itu. Nah, karena membahayakan warga sekitar, kemudian warga beramai-ramai berusaha untuk meringkus gitu, dipegang dari belakang, ada yang pakai tali, pakai tambang, kemudian diikat tangannya, diikat kakinya, kemudian mereka baru lapor ke polisi. Oh gitu. Tapi ini penasaran bentar Jod, penasaran banget. Dia yang salah ya? Kenapa dia jadi marah-marah dan kenapa dia masih maksain untuk terus ngegas? Padahal itu mobil udah nabrak sini, nabrak situ. Tadi juga ada bolongan dia tetap maksain. Kenapa dia harus terus ngegas? Dia mau kemana sih? Nah, ini kan hasil dari penyelidikan awal dari polisi.
itu kondisi si supir ini kan atas nama si Aziz Setio ini, warga Karanggayam, warga setempat, itu memang kondisinya tidak stabil karena pengaruh ya bisa dikatakan semabuk gitu pas mengemudikan gitu. Jadi sedang tidak stabil. sadar. Mabuk sadar, ya, tidak sadarkan diri. Oke. Nah, tapi aku penasarannya, ini itu terjadi di jam sekolah kah atau setelah jam sekolah? Karena ini kan naik mobil MBG kan, Iya. biasanya untuk nganter-nganter makanan gitu. Nah, ini tuh terjadinya kapan, Mas? Nah, beruntung pas kejadian ini bukan pas jam sekolah. Jadi peristiwanya terjadi hari Jumat sore sekitar pukul 5. Jadi sekolah dalam keadaan kosong, tidak ada kegiatan belajar mengajar. Dan yang jadi korban itu seluruhnya warga sekitar, tidak ada korban dari siswa atau guru atau siapapun, itu murni dari warga sekitar karena dari korban amukan itu. Oke, berarti sebenarnya kalau bisa dibilang ini tidak dalam keadaan mengantarkan makanan apapun ya. Kendaraan ini dalam keadaan kosong. Jadi tidak dalam keadaan untuk bisa aktivitas MBG gitu ibaratnya. Ya, memang mobil ini digunakan secara pribadi di luar jam kerja. Tapi sebenarnya boleh nggak sih memakai kendaraan MBG untuk urusan pribadi? Bagus pertanyaannya. Kalau secara aturan memang nggak boleh, jadi memang harus digunakan sesuai dengan minimal seizin kepala dapur. Kalau sore dipakai ya bisa untuk belanja apa kemana gitu. Kalau untuk kepentingan pribadi, apalagi dikemudikan dengan ugal-ugalan dengan kondisi mampu, itu jelas melanggar aturan. Karena aku setuju, harusnya mobil MBG itu nggak dipakai sembarangan, Iya. karena kan akan berpengaruh pada makanan-makanan yang diantarkan gitu loh. Takutnya misalnya dipakai buat yang lain apa segala, bikin kotor kendaraannya, takutnya malah ada virus atau bakteri yang ada berkembang di mobil tersebut. Menurut aku harusnya steril sih harusnya. Iya. Tapi ini kan berarti katanya harus ada izin dari kepala dapur dan lain-lain. Nah, untuk yang ini nih, kira-kira udah dapat izin belum nih, Mas? Ya jelas belum. Kalau misalkan dia izin dulu pasti tidak diizinkan. Ini karena memang bahasanya ilegal gitu di luar jam kerja, ya nyuri gitu di waktu gitu dipakai untuk keperluan pribadi. Lagi pula dia juga tadi seperti disampaikan bahwa dia mengemudinya aja under influence gitu loh, kebayang gak sih? Iya. Itu aja udah salah tuh kan, karena harusnya ya lu kalau lagi under influence ya jangan nyetir gitu. Ya nyetir, oh iya benar-benar. Malah lebih bagus lagi jangan under influence, apalagi kan sebentar lagi bulan Ramadan. Benar. Gitu Cut. Makasih ya, Yo. Tapi kan ngomong-ngomong ini tuh ada 15 orang korban ya. Untuk saat ini gimana keadaan dari korban? Karena kan kena pukul kayu tuh, gimana? Ini berarti 15 warga yang kemudian mau mencoba membantu dia sebenarnya kan? Ya betul, jadi dari ke-15 warga tersebut sebenarnya mereka mau menolong, membantu, tapi malah diamuk oleh si supir ini. Dan alhamdulillah mereka hanya luka memar, luka lecet biasa, sudah diobati dan keadaannya sudah membaik saat ini. Oke. Sekarang kan berarti ini udah hari Jumat kemarin. Sejauh ini langkah apa aja nih yang udah dilakukan oleh aparat kepolisian setelah menerima laporan dari warga nih, Mas? Nah, itu kan kejadian Jumat sore, kemudian polisi dapat laporan, si pelaku dibawa ke Mapolsek Karanggayam, kemudian sementara ditahan, diperiksa, terus kemudian hari Sabtu siang itu pihak kepolisian serta perangkat desa memfasilitasi untuk memediasi masalah tersebut. Jadi mereka undang dari terutama dari pihak sopir sendiri, dari pihak dapur MBG, koordinator desa, koordinator kecamatan sampai kabupaten, kemudian juga kepala SPG, dan dari 15 korban juga ikut hadir di situ. Rembukan ya, jadi nggak ada langkah hukum yang diambil dalam kejadian ini? Kalau langkah pertama yang diambil dari kepolisian, memang rencananya mau diambil langkah hukum, dipanggil ke Mapolsek, kemudian dimintai keterangan segala macam. Tapi akhirnya ada kesepakatan untuk kalau bisa diselesaikan secara keluargaan gitu. Terus akhirnya mereka mediasi, terus selesai secara keluargaan. Jadi untuk langkah hukum selanjutnya tidak jadi dilanjutkan oleh pihak polisi. Tapi status dari sang sopir ini sendiri seperti apa sekarang? Apakah kemudian sedang di hold dulu atau sudah dilakukan pemecatankah terhadap sopir tersebut sebagai driver MBG ya? Ya, nah ketika kejadian itu memang si sopir ini resmi sebagai driver MBG di bawah naungan Yayasan Budi Tirto Mulyo, secara resmi menjadi driver kira-kira sekitar baru jalan 4 bulan gitu. Nah tapi setelah kejadian ini, setelah kemarin juga mediasi,
terus kemudian dilanjutkan dengan langkah internal dari pihak dapur MBG, koordinator dari desa, kecamatan, kemudian kabupaten dan juga kepala SPPG. Mereka berembuk secara internal karena si supir ini melakukan tindakan yang tidak bisa ditoleransi, akhirnya mereka memutuskan bahwa si supir ini diberhentikan atau dipecat. Ya, kayak pilihan tepat ya, karena pertama tidak bertanggung jawab dengan membawa kendaraan yang harusnya digunakan sebagai kendaraan pengantar makanan MBG, dan yang kedua mengendarai mobil dalam keadaan under influence. Itu udah salah gitu sih. Iya. Dan kasus ini kan diselesaikan secara mediasi nih Mas ya. Jadi ada nggak sih poin-poin kesepakatan yang dicapai antara pelaku dan korbannya kemarin? Pertama kemarin ketika mediasi itu dari pihak supir sendiri memang mengaku kesalahannya, kemudian meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Terus dari pihak MBG berusaha sudah mengganti semua kerugian material, baik itu kerusakan pagar gerbang sekolah, terus kemudian mengobati para korban. Terus setelah mereka sepakat, kedua belah pihak bisa memahami, akhirnya kasus ini memang sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan dianggap sudah clear semuanya. Ya, tapi ya mudah-mudahan ini jadi contoh bagi kedepannya untuk semua orang agar lebih berhati-hati gitu ya, terutama ya tadi 2 poin yang paling utama adalah tidak menggunakan kendaraan resmi untuk pekerjaan sebagai kepentingan pribadi, dan yang kedua jangan mengemudi kalau dalam keadaan mabuk gitu ya. Ini udah jangan deh. Ini bukan beruntung juga sih, tapi ini kenanya hanya kepada pagar sekolahan. Coba kalau kenanya ke orang, nauzubillah min dzalik gitu. Itu aja sih. Benar-benar kalau gitu. Terima kasih banyak Mas Makasih atas informasinya. Siap, sama-sama, terima kasih. Thank you Mas Rito, best, top Marco top. Oke, semoga berita-berita baik semua ya. Amin. Tapi besok aja berita selanjutnya, kan jam segini. Oh iya benar-benar besok ya. Besok dong. Tapi terima kasih loh Detikers yang sudah bergabung bersama kita dari jam 8 pagi tadi. Mudah-mudahan semua hal yang hari ini kami bagikan bisa kemudian menjadi inspirasi dan kemudian juga menjadi contoh untuk tidak ditiru kalau memang itu tidak baik ya dilakukan. Benar-benar dijadikan contoh, dijadikan pelajaran, ya kan? Jangan cuma ditonton doang. Namanya juga kan pengalaman hidup kan gak harus dari diri sendiri. Kadang pengalaman hidup orang juga bisa dijadikan contoh kan, cuy. Benar, setuju banget. Jadi nggak perlu kita kok yang merasakan sendiri, cukup belajar dari orang lain aja. Baiklah kalau gitu. Terima kasih banyak Detikers. Langsung di cut. Supaya gak ditambahin lagi sama gue, sama dia di cut. Bagus, dia pintar sekarang. Pintar. Aduh. Ngapain lagi? Iya. Ada. Oke, silakan. Detikers, tapi tenang karena Detik Paginya akan kembali lagi besok dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Halo. Iya. Halo. Halo aja dulu. Halo. Halo. We're initiating right now. Iya. Oke ya. Harus pakai bahasa Inggris. Bule, namanya juga bule. Iya, kalau bule begitu. Hi sir, how are you today? Gitu. Hi sir, coba hi sir ya. Detikers, kita akan kembali lagi besok. Jangan lupa follow sosial media kita di Detikcom. Itu di TikTok ada, di Instagram ada, Facebook ada, YouTube ada. Semuanya, di X juga ada. Yes. Kalau gitu sampai ketemu besok. Apa? Di lagi kalau bukan di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Thank you very much, sir. See you tomorrow, sir. Bye-bye, sir. Love you, sir.